311. Kakak Zuo, kamu kembali. Sue Ningxiang sangat lemah sehingga matanya sekarang kosong. Tapi dia memaksakan dirinya untuk menunjukkan senyum, untuk menenangkan pikiran semua orang. Mereka semua tahu dia tidak lama lagi di dunia ini. Zuo Fan merilis discerning field-nya. Dia gemetar sejenak dan menggertakkan giginya. Esensi Ninger. Tangan Zuo Fan mengencang. Berapa lama? Chu Qingcheng berbicara dengan datar. 3 hari. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan menutup matanya. Dia merasakan sesuatu yang hangat mengalir di wajahnya. Setelah esensi meninggalkan tubuh, itu harus dikembalikan dalam waktu maksimal 1 hari agar orang tersebut dapat diselamatkan. Dengan 3 hari berlalu, bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk mengembalikannya, dia tidak bisa menyelamatkannya. Sue Ningxiang memahami rasa sakitnya dan tersenyum, seolah semuanya akan baik-baik saja. Kakak Zuo, kamu bilang kamu akan datang untukku 5 hari kemudian. Anda tidak berbohong kepada saya. Kamu kembali. Sue Ningxiang berjuang untuk mengangkat tangannya, cincin guntur berkedip di jarinya. Kakak Zuo, kamu menepati janji kita. Mendengarkan suaranya yang lemah dan khawatir, Zuo Fan masih memejamkan matanya. Dia takut setelah melihatnya, dia tidak akan bisa menerimanya, hatinya menyerah pada emosi yang membanjiri. Kemudian Zuo Fan memaksa dorongan itu turun, mencapai ketenangan. Dia membuka matanya yang tenang, suaranya polos. Ninger, aku terlambat, saya. Kakak Zuo, tidak apa-apa. Anda tidak terlambat. Bagi saya, hari ini adalah hari kelima. Sue Ningxiang berkata kepadanya. Kakak Zuo, maukah kamu menyentuhkan cincinmu ke cincinku dan memenuhi janji kita? Zuo Fan mendekat ke gadis yang lemah itu, menunjukkan cincin gunturnya yang berkedip-kedip. Sue Ningxiang tidak bisa melihat, tetapi suara yang mencapai telinganya membuatnya tersenyum. Kakak Zuo, aku tahu kamu pasti merasa bersalah, tapi itu bukan salahmu. Saya percaya Anda sama tertariknya dengan skema mereka seperti halnya kami dengan penyergapan mereka. Aku tidak menyalahkanmu. Mereka bahkan mengatakan mereka datang untuk membunuhku untukmu. Saya senang. Ini membuktikan kakak laki-laki Zuo sangat peduli padaku sehingga mereka memperhatikan gadis sepertiku. Mengencangkan tangannya, Zuo Fan terdiam, tetapi matanya meledak marah. Saudara Tianyang, tidakkah kamu ingin menyentuh cincin juga? Apa yang kamu tunggu? Saya tidak punya banyak waktu. Aku masih ingin mendengar 3 cincin kita berkedip. Sue Ningxiang tersenyum pada Xie Tianyang. Hati Xie Tian yang diliputi oleh kesedihan, air mata membanjiri matanya saat dia menyentuhkan cincinnya kedua lainnya. 3 cincin guntur mengeluarkan cahaya terang dan derak yang intens. Sue Ningxiang memejamkan mata, dengan damai. Saya berharap kita bisa kembali ke masa itu di pegunungan Albis. Tangan Sue Ningxiang mengendur. Dia telah pergi, tapi tidak ada rasa sakit atau penyesalan di wajahnya yang pucat. Mustahil bagi siapapun yang meninggal karena jiwa yang tercerai-berai untuk menunjukkan ekspresi seperti itu. Penderitaan karena jiwa seseorang dicabik-cabik akan membuat wajah mereka berubah menjadi wajah yang mengerikan. Tapi bukan Sue Ningxiang, dia hanya menunjukkan senyum. Bahkan Suge Changfeng, Leng Wuchang dan Dugu Zantian di luar batu elemental nasional menunjukkan reaksi. Mereka belum pernah melihat gadis yang begitu murni dan polos. Sungguh kehilangan baginya untuk menderita kematian yang begitu mengerikan. Suge Changfeng menghela nafas. Tidak heran anak itu sangat tersentuh oleh gadis ini. Dia benar-benar langka. Jiwa yang jahat akan selalu mencari jiwa yang murni untuk bersandar untuk kenyamanan. Tapi begitu jiwa murni pergi, jiwa jahat akan menemukan dirinya sendiri dan gila. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Leng Wuchang membelai jenggotnya. Desahannya menunjukkan belas kasihan, tetapi kilatan di matanya mengatakan kebenaran lain. Suge Changfeng menatapnya dengan dingin. Tuan Leng, saat bermain dengan binatang buas yang marah, berhati-hatilah agar dirimu sendiri tidak hancur. Hahaha, tidak apa-apa Perdana Menteri. Yang paling ditakuti adalah binatang yang dingin dan penuh perhitungan. Sementara yang merajalela hanyalah biadab, mudah ditangani. Leng Wuchang menunjukkan senyum licik. Suge Changfeng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas melihat Zuo Fan. Nak, bagaimana kamu bisa jatuh begitu mudah ke permainan mereka? Sue Clan Head dan Patriark Lumpuh menyaksikan Ninger meninggalkan dunia ini. Luo Yunchang bergegas membantu mereka, meskipun sama-sama diliputi kesedihan. Sue Gang dan Sue Lin meratap di sisi Ninger. Xie Tian yang terengah-engah, matanya merah, pedangnya terkepal di tangannya. Zuo Fan, Huang Pu Qingtian sedang menunggumu di pintu keluar bumi. Ayo pergi bersama dan balaskan dendam Ninger. Itu bunuh diri. Anda berjalan ke dalam jebakan. Di sini kita memiliki pintu keluar air dan kita bisa memenangkan debat esoterik selama kita kembali ke Dragon Cloud City. Mata Zuo Fan tidak pernah menyimpang dari Sue Ningxiang. Dia tenang, matanya seperti jurang yang tak berujung. Pembuluh darah Xie Tian yang muncul di dahinya dan dia memelototinya, Hajingan, hanya itu yang kamu katakan. Ninger meninggal karena kamu dan hanya itu yang bisa kamu pikirkan.
Apakah kamu termasuk hewan berdarah dingin? Itulah saya sebenarnya. Apa kau belum mengetahuinya? Zuo Fan mencibir. Tujuan saya adalah memenangkan debat esoterik. Biaya manusia tidak relevan. Memasuki Bisking Mountain berarti Anda telah menanggung risiko kematian. Tidak ada yang bisa kamu salahkan atas pilihan yang kamu buat. Hajingan. Ayunan si Etienne yang mengiring Zuo Fan terbang saat dia mengoceh. Saya tidak peduli bagaimana Anda memperlakukan orang lain, tetapi Ning'er mati karena Anda. Zuo Fan bangkit, darah menetes dari bibirnya, namun nadanya datar seperti sebelumnya. Seperti yang telah saya katakan, setelah datang ke Gunung Bisking, Anda tidak memiliki orang lain untuk disalahkan atas nasib Anda. Tapi gadis ini, seharusnya tidak datang. Dia terlalu lemah. Si Etienne yang bergidik, matanya berkedip karena haus darah. Chu Qingcheng dan gadis-gadisnya memandang Zuo Fan tanpa sedikit celaan dan kesalahan. Apakah pria ini mati di dalam? Bagaimana dia bisa mengatakan hal-hal kejam seperti itu pada saat seperti ini? Long Xingyun adalah satu-satunya yang mengangguk. Saudara Zuo benar, debat esoterik penuh dengan bahaya dan tidak ada yang bisa menjamin kelangsungan hidup seseorang. Prioritas utama tidak berubah, meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Saudara Zuo, saya mendengar Anda mengambil pil suci Brining keempat. Jangan lupakan saudara-saudaramu dan tinggalkan kami satu juga. Saya akan. Zuo Fan mengangguk, suara mendesing. Si Etienne yang sudah cukup, niat membunuhnya melonjak, matanya merah dan pedangnya menusuk Zuo Fan, hajingan. Aku tahu ini semua pengalihan. Anda melemparkan kami sebagai umpan saat Anda pergi untuk Brining Secret Pill. Kamu membunuh Ning'er. Apa itu? 9 bentuk ruang mengalir. Berhenti, Tian Yang. Si Tianxiang menangis untuknya dengan panik. Baginya untuk menggunakan 9 bentuk ruang mengalir pada Zuo Fan, dia sepenuhnya berniat membunuhnya. Mereka sedekat saudara, jadi bagaimana bisa seperti ini? Dia terlambat. Tembakan serangan si Etienne yang untuk Zuo Fan, yang hanya tergeletak di tanah. Ketika serangan pedang menimpanya, hanya kilatan cahaya keemasan dari matanya yang berkedip. Dia kemudian muncul di belakang si Etienne yang dan memukul lehernya. Boom! Si Etienne yang berbaring di lubang selebar 1 meter, kedinginan. Kejutan terlihat jelas di wajah semua orang. Mereka tahu kekuatan Zuo Fan, tetapi mendengar dan melihatnya sendiri adalah dua hal yang berbeda. Tuan muda kedua dari SWOT Markis Abode ditangani dalam satu pukulan. Si Tianxiang menangkupkan tangannya. Saudara Zuo, tolong maafkan saudaraku yang ceroboh. Tidak dibutuhkan, pergi. Tangan Zuo Fan melintas dan 2 kristal biru tenggelam ke dalam alur keluar air. Pintu keluar air kemudian melepaskan pilar cahaya ke arah langit. Zuo Fan menunjuk, arai terbuka, ayo bergerak. Atas undangan Zuo Fan, si Tianxiang dan yang lainnya bernafas lebih lega. Dia menggendong saudaranya, sementara Suegang mengambil tubuh saudara perempuannya. Mereka melewati cahaya dan tiba di Dragon Cloud City. Pada pemandangan yang familiar, mereka semua santai seolah-olah mereka telah lolos dari neraka. Suge Changfeng tersenyum. Tuan Leng, dari kelihatannya, binatang buas itu tidak menjadi gila. Faktanya, dia menangani semuanya dengan sangat tenang. Leng Wuchang mengerutkan kening saat matanya skeptis, apakah saya salah? Chu Qingcheng datang ke Zuo Fan, tetapi tidak berjalan melalui pintu keluar. Zuo Fan, saya salah tentang Anda. Pria yang dingin dan kejam sepertimu tidak layak mendapatkan cinta seorang wanita. Zuo Fan hanya berdiri di sana. Suami, kamu. Xiao Dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa lalu pergi juga. Kelompok Dong Xiaowan hanya menghela nafas sebelum mengikuti. Mereka adalah pemenangnya, tetapi tidak ada yang merasa seperti itu. Suasana hati yang umum adalah murung dan putus asa. Satu-satunya yang tersisa adalah Chu Qingcheng. Dia berjalan ke barisan tanpa memandangnya lagi. Tapi kemudian dia melihat noda darah di tanah dan tertegun. Melihat lebih dekat, tangan Zuo Fan mengepal begitu erat, kukunya menembus daging dan darah mengalir di antara jari-jarinya. Zuo Fan memiliki tubuh berlian. Kekuatan macam apa yang dia gunakan bahkan untuk menyakiti dirinya sendiri. Chu Qingcheng menangis. Zuo Fan, kamu. Tapi Zuo Fan mendorongnya melewati pilar dan dia menemukan dirinya kembali di Dragon Cloud City. Chu Qingcheng sangat khawatir, melihat National Elemental Stone, dia berteriak pada Zuo Fan yang dingin di balik tabir. Zuo Fan, apa yang kamu lakukan? Sayang sekali arai hanya bekerja satu arah. Tidak ada yang bisa memahami ledakan Drifting Flowers Edifice Lord, mengapa dia begitu putus asa. Namun segera dibuat jelas. Zuo Fan menarik kuncinya dan membuangnya. Tangannya yang berdarah menyebar, tubuhnya menggigil, matanya merah saat petir menyambar. Yang terdengar hanyalah aumannya. Ning'er. Kemarahan telah ditahan cukup lama dan sekarang menghabiskan pikirannya. 312. Petir berputar di sekelilingnya seperti ular. Itu mengenakannya dengan armor yang berkedip-kedip ungu. Mata Zuo Fan memerah saat dia meraung ke langit. Pembuluh darahnya keluar satu persatu dari kulitnya, mengancam akan meledak.
Dengan sayap petir yang tajam membentang 1 meter ke segala arah meningkatkan keluaran petir, 100 meter di sekelilingnya dihancurkan. Zuo Fan sekarang adalah avatar Dewa Iblis, bertekad menyebarkan kekacauan dan pembantaian. Dan wajah mengerikan itu dipelintir sedemikian rupa, bahkan penonton yang menonton di balik tabir merasa lemas di lutut mereka. Bahkan ahli surga yang mendalam dari 7 rumah gemetar pada tampilan yang perkasa. Chu Qingcheng memukul batu elemental nasional memanggil namanya saat air mata jatuh dari matanya, bukti rasa sakit di hatinya. Mereka salah tentang dia. Dia adalah orang yang paling terluka dari kematian Sue Ningxiang. Dia memilih untuk menekan kesedihannya, untuk membawa mereka semua ke tempat yang aman sebelum pergi membantai Huang Pu Qingtian. Luo Yunchang tersedak emosi melihat Zuo Fan menjadi gila karena rasa sakit kehilangan. Luo Yunhai terkejut. Aku belum pernah melihat kakak laki-laki Zuo kehilangan kendali seperti itu. Kapten Pang mengangguk, buku-buku jarinya memutih. Zuo Fan selalu bijaksana dan tenang, gunung yang gigih, seperti seorang pemimpin sejati. Baru sekarang dia menyadari bahwa pengurus Zuo mereka yang tangguh dan teguh memiliki sisi yang lebih lemah. Raungan Zuo Fan dan fitur bengkok membangkitkan tangisan diam-diam dari klan Luo. Rasa sakit apa, siksaan apa yang harus ditanggung hatinya agar dia menunjukkan kesedihan seperti itu. Seluruh klan Luo beralih ke Regent Estate. Untuk pertama kalinya, klan kelas 2 yang hampir tidak naik ini menatap kepala 7 rumah dengan haus akan pertempuran. Mata Luo Yunhai berkilat saat mereka melihat Huang Pu Tianyuan dan Leng Wuchang. Mereka terbakar dengan amarah yang tak ada habisnya, berharap tidak lebih dari membersihkan keduanya dari dunia ini. Tidak peduli dengan tatapan yang diberikan semut kepadanya, Leng Wuchang tersenyum. Perdana Menteri, katamu. Seorang pahlawan selalu jatuh cinta pada sang putri. Saya tidak pernah berharap anak yang berhati-hati sepertinya terbungkus dalam klise seperti itu. Benar-benar memalukan. Suge Changfeng menghela nafas. Leng Wuchang tertawa. Itu karena sifat paranoidnya, hatinya yang mati, bahwa seorang pria yang dengan segala maksud dan tujuan seharusnya tidak memiliki kelemahan akan kehilangan akal sehatnya dengan cara yang paling sederhana. Orang yang emosional memiliki reaksi normal ketika mereka bersemangat. Sementara mereka yang mati di dalam, percikan terkecil bisa membuat mereka meledak dan meruntuhkan mereka dari dalam. Suge Changfeng mengangguk tak berdaya. Monyet, kamu tidak bisa melawan rubah tua. Huang Pu Qingtian, hidupmu adalah milikku. Raungan Zuo Fan membuyarkan semua orang dari lamunan mereka dan bahkan teriakan Chu Qingcheng pun berhenti. Mereka melihatnya menembak ke langit dan dia pergi detik berikutnya. Zuo Fan, jangan pergi. Kamu tahu itu jebakan. Chu Qingcheng menghantam batu elemen nasional, menangis serak. Tapi suaranya tidak mampu menembus tabir. Zuo Fan tidak akan berhenti bahkan jika dia mendengarnya. Dia telah lama melewati titik tidak bisa kembali. Emosinya melukai hatinya dan kegilaan adalah satu-satunya tanda yang menunjukkan apa yang dia alami. Dia didorong oleh satu pikiran saja, didorong oleh gejolak batinnya. Tidak ada yang lebih penting daripada merobek kepala Huang Pu Qingtian dari bahunya sebagai persembahan kepada Ning'er. Chu Qingcheng menangis dan berteriak lama setelah dia pergi. Nenek memeluknya. Nak, dia melakukannya untuk wanita lain, bukan kamu. Jadi kenapa kamu? Nenek, Chu Qingcheng menatapnya dengan air mata. Bukankah kamu mengatakan dia dingin dan kejam? Bagaimana dia berubah? Nenek kehilangan kata-kata. Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Aku bukan bayangannya. Namun dia harus mengakui bahwa bahkan dia, yang telah membesarkan 3 generasi tetua dari bangunan bunga melayang, menyadari bahwa Zuo Fan memiliki kasih sayang yang begitu kuat untuk seseorang. Sambil mendesah, nenek menggelengkan kepalanya. Chu Qingcheng menutup matanya dan berkata, aku tahu aku telah membuat pilihan yang tepat saat itu. Terkejut, nenek mengangguk tak berdaya. Mungkin. Apakah kamu ingin menyelamatkannya? Suara tua menembus telinga Chu Qingcheng. Chu Qingcheng menoleh ke arah suara itu. Kamu tidak perlu berbicara. Jika Anda berniat menyelamatkannya, temui saya di hutan 30 mil dari sini. Tapi sebaiknya kau cepat, jangan sampai jendelanya tertutup. Dia hanya punya waktu 2 jam lagi. Dengan gemetar, Chu Qingcheng menarik diri dari pelukan nenek dan terbang menjauh. Nenek tercengang, tetapi suara tidak sabar Chu Qingcheng datang berikutnya. Nenek, ada sesuatu yang harus saya lakukan. Aku akan segera kembali. Nenek mengerutkan kening. Dia dulu tahu segalanya tentang Drifting Flowers Edifice. Apa yang akan dilakukan Chu Qingcheng? Tapi dia cukup percaya padanya untuk tidak mempertanyakan motifnya. Ketika keributan mereda dan Zuo Fan meninggalkan pintu keluar air, semua orang beralih ke batu elemental nasional bumi. Huang Pu Qingtian telah lama menunggu di sana mengumpulkan anak buahnya, menunggu buruannya. Tuan muda tertua, apakah Anda yakin anak itu akan jatuh ke dalam jebakan yang sangat menyakitkan? Baru saja saya melihat pintu keluar air aktif. Bukankah lebih masuk akal bagi mereka untuk pergi ke Dragon Cloud City dengan 4 Brimming Secret Pill?
Beralih ke penyergapan 10.000 pria, Yu Yusan menghela nafas. Dengan pil atau memenangkan debat esoterik, kita benar-benar akan kalah kali ini. Dua lainnya mengangguk. Huang Pu Qingtian mengejek mereka. Bodoh-bodoh. Saya sudah menekankan apa tujuan utama kita. Selama Zuo Fan hidup, tidak ada lagi yang penting. Dan di atas segalanya, Tuan Leng tidak pernah salah. Yang lain mungkin kembali, tetapi Zuo Fan tidak. Tunggu dan lihat. Ketiganya membungkuk. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di pihak Zuo Fan, tetapi para penonton mengerti satu hal. Zuo Fan sedang dalam perjalanan menuju pintu keluar bumi. Mereka melemparkan tatapan hormat ke Leng Wuchang yang berdiri di antara klan Regent Estate. Seperti yang diharapkan dari taktik kontriver yang tidak diinginkan. Bahkan Demon Archon Zuo Fan pun terjerat. Dia benar-benar orang bijak kekaisaran. Leng Wuchang berjemur di tatapan semua orang, meluruskan janggutnya dengan bangga. Dia merasa kejayaannya bahkan melebihi Zhuge Changfeng. Tapi yang terakhir tidak peduli, mata tertuju pada batu elemen nasional, merenungkan. Sehari berlalu dan Huang Pu Qingtian masih duduk dengan tenang di depan pintu keluar bumi. Petir yang tiba-tiba membuat burung-burung di jalurnya ketakutan. Kekuatan panik dan tidak menentu mengancam untuk menghancurkan segalanya. Huang Pu Qingtian membuka matanya dan menyeringai melihat ke kejauhan. Hahaha, akhirnya. Yan Bangui, Yu Yusan, Lin Xuanfeng, bersiaplah. Kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Dipahami, ketiganya menangkupkan tangan mereka, menghilang di antara pepohonan. Dengan jatuhnya pencahayaan, itu mengungkapkan wajah yang mengerikan. Mata Zuo Fan tidak tahu apa-apa selain haus darah pada saat ini. Huang Pu Qingtian sangat senang. Kehadirannya di sini membuktikan bahwa rencananya berhasil. Hahaha, Zuo Fan, saya dulu berpikir Anda memiliki aura kerajaan yang sama dengan saya. Kenapa kamu penuh dengan emosi, bagaimana kamu bisa membungkuk begitu rendah? Sekarang saya melihat bahwa saya adalah satu-satunya yang layak menjadi raja di sini. Huang Pu Qingtian, hidupmu adalah milikku. Zuo Fan meraung, melemparkan dirinya ke arah Huang Pu Qingtian. Huang Pu Qingtian mencibir, hanya raja yang layak mendapatkan perhatianku. Tiga teriakan mengikuti kata-katanya dan banjir orang datang dari segala arah, lebih dari 10.000. Bahkan ada ratusan ahli surga mendalam yang memimpin serangan, menggunakan senjata spiritual kelas 4 dengan tujuan tunggal untuk menusuk tubuh berlian miliknya. Zuo Fan meraung. Enyahlah, semut. Suaranya yang didukung oleh niatnya menyebar kemana-mana, hanya untuk memenuhi niat lain di sepanjang jalan. Dengan keras, kedua niat itu saling membatalkan. Mata Huang Pu Qingtian melebar. Dia tidak menganggap Zuo Fan mampu mengalahkannya dalam kekuatan jiwa. Tapi dia memastikan untuk menutupinya dengan ejekan. Kamu tidak akan pernah bisa menggunakan niat selama aku ada. Menyipitkan mata, Zuo Fan masih tidak terpengaruh. Jika cara mudah gagal, dia hanya perlu membunuh mereka dengan cara yang sulit. Zuo Fan mempercepat dan melakukan kontak dengan 10.000 tentara. Puluhan senjata spiritual jatuh ke Zuo Fan, seperti dipukul oleh bola meriam setiap kali. Bahkan Yu Yusan dan kedua sekutunya tampak terkejut dengan serangan gencar itu. Bahkan seorang ahli Radiant State tidak bisa lepas dari pukulan puluhan ahli surga yang mendalam yang semuanya datang sekaligus. Mereka akan tercabik-cabik. Zuo Fan benar-benar kehilangan inisiatif untuk menyerang. Penonton di balik tabir memiliki pendapat yang sama. Mereka akhirnya menyadari perbedaan yang mengerikan antara binatang kalkulatif dan binatang gila. Zuo Fan sekarang telah kehilangan semua alasan, semua hambatan, tetapi terlepas dari seberapa kuat dia, bahkan dia akan jatuh melawan pasukan. Luo Yunchang dan yang lainnya menonton dengan khawatir. Apa yang terjadi selanjutnya melampaui apapun yang pernah mereka impikan, bahkan Regent Estate pun runtuh. Kupikir aku sudah memberitahumu. Menyingkirlah dari pandanganku, kalian serangga. Mengikuti raungannya, cahaya ungu menyelimuti tubuhnya dan di bawah tatapan penonton yang terpana, dia bergerak seperti tornado dengan sayapnya terbentang. Serangan itu meretas melalui logam dan daging. Puluhan ahli surga mendalam dan senjata spiritual mereka terbelah sebelum mereka bisa melakukan kontak. Sayap petir yang dibungkus dengan kilat ungu adalah senjata pembunuh pamungkas. 313. Setiap orang yang menonton menjadi ternganga, tidak terkecuali. Leng Wuchang cukup yakin beberapa lusin ahli surga yang mendalam tidak akan membunuh Zuo Fan, tetapi dia tidak berasumsi bahwa mereka akan mati dalam sekejap. Bahkan seorang ahli Radiant State dengan niat mereka yang tersegel pun tidak bisa melakukannya. Tatapan Leng Wuchang menjadi tegas, begitu juga dengan kerutan di dahinya. Aku tahu anak itu menyembunyikan kekuatannya. Sekarang kita akhirnya melihat batasannya. Mata si Etianxiang menyusut, tangan di gagangnya menegang. Sampai sekarang dia melihat Zuo Fan sebagai target yang tepat untuk menantang dan memperbaiki dirinya sendiri, hanya untuk mengetahui bahwa pria itu adalah tujuan yang lebih besar daripada yang pernah dilakukan Huang Pu Qingtian. Pembantaian gila Zuo Fan adalah seorang tiran, menginjak-injak semua yang menghalangi jalannya.
Pertempuran yang berdarah dan mengerikan bahkan telah memompa darah fanatik bela diri ini. Dia benar-benar menyesalinya sekarang. Mengapa dia tidak bisa tinggal di Gunung Bisking? Dia akan bertarung bersama Zuo Fan saat ini, memperbaiki pembunuhannya. Alis Huangpu Qingtian bergerak. Zuo Fan telah menentang proyeksinya, dengan sayap petir miliknya yang bahkan mampu memotong senjata spiritual kelas 4 seperti mentega. Melompat lebih jauh, bukan tebakan liar bahwa sayap itu bisa menembus tubuhnya sendiri yang kuat. Menyerang. Kematian instan dari lusinan ahli surga yang mendalam menimbulkan ketakutan pada sisanya, tetapi Huangpu Qingtian ada di sana untuk memastikan mereka tidak akan berhenti untuk membunuhnya. Untuk sesaat, tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Sementara yang lain berada dalam teka-teki tentang keberadaan literal mereka, Zuo Fan tidak memiliki keraguan seperti itu. Dia melompat ke medan pertempuran, melambaikan sayap dan tinjunya ke segala arah. Bam! Beberapa lusin ahli surga mendalam lainnya menggigit debu, dipotong tepat di tengah. Tangan Zuo Fan juga tidak diam, meninju dua jantung yang masih berdetak dari dada dua orang lainnya. Dia meremas, mengirim percikan darah, sementara dua hiasan di lengannya hancur berantakan. Matanya, sama brutal dan merahnya seperti ketika dia memulai kekacauan berdarah ini. Mereka adalah jendela ke dalam hatinya, dikonsumsi oleh pembantaian. Kaki lainnya goyah, hati mereka dicengkeram ketakutan. Zuo Fan adalah personifikasi dari binatang buas, membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Beberapa yang melarikan diri menjadi gila untuk hidup mereka dengan cepat ditangkap dan dibunuh dengan kejam. Pada saat ini, keberanian mendorong ketakutan dan semua orang sampai pada satu kesimpulan. Karena mereka ditakdirkan untuk mati, mereka lebih suka bertarung. Mereka menimpanya seperti banjir, saat rasa haus akan pembunuhan di mata Zuo Fan tumbuh dan berkembang. Huangpu Qingtian menyeringai puas. Saya akhirnya mengerti apa yang Tuan Leng bicarakan. Zuo Fan yang terkumpul tidak akan pernah terlibat dalam pembantaian yang tidak masuk akal, menumbuhkan kebencian di sekitar, tetapi menggunakan taktik menakut-nakuti. Kami mungkin 10.000 tetapi yang terlibat dalam pertempuran hanya berjumlah segelintir. Tetapi dengan pikirannya yang dipenuhi amarah, dia memaksa semua orang untuk tidak melihat jalan keluar dari kematian, agar mereka tidak membunuhnya. Dia telah benar-benar membangkitkan pertahanan diri mereka. Balas dendam begitu tertanam di benaknya sehingga dia tidak lagi takut, hahaha. Tuan muda tertua adalah seorang jenius. Kami bahkan tidak perlu campur tangan sekarang. Bocah itu cepat atau lambat akan mati, ditelan oleh 10.000 orang kita. Yu Yusan mencibir dan menambahkan jempol. Huangpu Qingtian melambai padanya. Hampir tidak, semut hanyalah semut. Mereka tidak akan pernah bisa memeras hidupnya. Satu-satunya kegunaan mereka adalah untuk menyerang stamina Zuo Fan dan mengungkapkan kartu truf yang telah dia simpan. Terserah saya untuk memusnahkan iblis ini untuk pembunuhan. Tidak ada orang lain yang layak, bahkan kalian bertiga. Ketiganya saling memandang, hati mereka dipenuhi dengan ketidakpuasan dan kemarahan, tetapi tidak ada yang membalas. Kembali ke pembantaian di tangan, Zuo Fan ditemukan telah menuai melalui ratusan ahli. Ketiganya mengangguk dalam hati. Tuan muda tertua ada benarnya. Monster itu sudah mengamuk tapi kita masih bukan tandingannya. Nah, sekarang saatnya kita menambah tantangan. Aktifkan 36 arah itu. Huangpu Qingtian menyaksikan pembantaian itu dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh. Yan Bangui memberi sinyal kepada orang-orang yang bersembunyi di hutan. Tangan para pria berkelok-kelok melalui gerakan dan cahaya terang menyelimuti medan perang. Zuo Fan, yang hanya melihat merah di depan matanya, tiba-tiba berhenti dan lututnya lemas. Melihat ke bawah, dia melihat cahaya keperakan, meteor arai. Naluri Zuo Fan mengatakan kepadanya bahwa ini adalah arai kelas 1, memberi tekanan padanya dan menyegel gerakannya. Dia bisa merobek susunan kelas rendah dengan Yuan Qi-nya saja. Tapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika diserang dari semua sisi oleh gelombang musuh yang tak ada habisnya. Para ahli surga mendalam yang memegang senjata spiritual sedang menunggu kesempatan emas ini dan menikamnya. Selusin dari mereka memilih untuk membidik sayap petir sebagai gantinya. Dengan sayap petir yang dipaku ke tanah, dia seperti anak domba yang akan disembelih. Hehehe, kepala soaring demonic dragon adalah milikku. Seorang ahli surga mendalam yang bersemangat melihat kemuliaan tanpa akhir dalam jangkauan. Tapi kemudian sebuah kutukan datang dari belakang. Jangan berani serakah. Tetap pada rencana dan tahan sayapnya. Kesalahan apapun sekarang akan membuat Tuan Muda murka padamu. Dengan gemetar, pria itu terbangun dari lamunannya, bergerak dari kepala Zuo Fan ke sayap. Penonton di balik tabir menangis kaget saat Luo Yunchang berkeringat karena khawatir. Mereka hanya perlu menjebak Zuo Fan dan ketika dia lemah dan tidak berdaya, lautan manusia akan menyerang dan menyelesaikan pekerjaannya. Huangpu Tian Yuan tersenyum. Tuan Leng, bocah akan lebih buruk untuk dipakai jika tidak langsung dibunuh. Siapa tahu, saya rasa kematian pamungkasnya akan berada di tangan Tuan Muda tertua.
Leng Wuchang menggelengkan kepalanya. Huangpu Tianyuan mendengus, bukankah itu akan memberinya semua kemuliaan? Puluhan senjata spiritual kelas 4 datang ke kepala Zhuo Fan. Bahkan Zhuo Fan tidak bisa menerimanya. Namun pria yang dimaksud memiliki tatapan haus darah yang sama, tidak menganggap badut-badut kecil dan trik mereka. Saat senjata spiritual mendekat, kegembiraan muncul di wajah semua orang. Saat itu, mata kanan Zhuo Fan bersinar dengan lingkaran cahaya keemasan. Mata surgawi kekosongan tahap pertama, Shift. Semua senjata spiritual menghilang tanpa jejak, hanya muncul 1 mil jauhnya, di suatu tempat di hutan. Mereka semua membeku karena terkejut. Mereka hampir mengakhiri monster itu, tetapi senjata mereka lenyap. Bagaimana kita membunuhnya sekarang? Bukankah kita akan mati begitu saja? Syukurlah monster itu masih ada di meteor arai dan kita bisa mundur. Namun, kelegaan mereka berumur pendek, karena kilat ungu sekali lagi meledak dari tubuhnya. Sebuah ledakan mengumumkan penghancuran susunan di bawahnya serta potongan berdarah para ahli surga yang mendalam yang terbang kemana-mana. Zhuo Fan masih berdiri, dan tanpa basa-basi, melanjutkan pembantaian. Hanya kali ini, petir ungu bertindak sebagai perisai 3 meter di sekelilingnya. Mereka yang cukup malang untuk tidak melepaskan diri dari bahaya, dikeluarkan dengan paksa, secara permanen dan dengan cara spektakuler dari pancuran darah dan darah. Bahkan susunan tersembunyi di sekelilingnya diledakkan lebih dulu. Petir ungu merobek siapapun dan apapun tanpa penyesalan. Zhuo Fan sedang mengisi daya selama ini. Dia tidak perlu melakukan banyak hal lain, dengan perisai yang menghancurkan semua orang menjadi berkeping-keping. Hanya dalam 15 menit, jumlah korban tewas mencapai 4 digit, dengan banyak korban berserakan di mana-mana. Sisanya mundur ketakutan, tidak mau menghadapinya dan menguji keunggulannya. Sekarang bahkan jika Zhuo Fan tidak mengejar mereka, mereka masih melarikan diri. Pertama kali mereka menaruh kepercayaan mereka pada taktik gelombang manusia dan memiliki secercah harapan untuk mengalahkan orang biadab. Sementara sekarang, gagasan itu benar-benar hancur, terbukti dengan para korban yang tersengat listrik saat mereka menguji perisai petir, hanya untuk mati secara mengerikan sebelum mereka bahkan bisa mencapainya. Bagaimana kamu melawan itu? Keberanian seorang pria tumbuh ketika bertarung melawan lawan yang dapat diatasi. Tetapi dalam kasus Zhuo Fan, pria itu gigih, dan ketakutan segera mengakar. Medan perang telah beralih ke Zhuo Fan yang mengejar target yang melarikan diri dan tidak berdaya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Yan Bangui basah oleh keringat, sekarang menyadari tingkat tragis dan mematikan dari petir ungu Zhuo Fan. Itu lebih buruk dari racunnya. Dalam keadaan ini, tabel telah berubah. Mereka adalah orang-orang dengan tentara, namun merekalah yang akhirnya dibantai. Yu Yusan panik. Tuan muda tertua, benda itu sangat aneh. Tentara 10.000 orang kita akan segera habis jika kita tidak melakukan sesuatu. Belum lagi seluruh klan dan pemimpin rumah Dragon Cloud City mengawasi kita. Kami telah merencanakan begitu lama untuk menjebak satu orang dan jika kami masih tidak bisa menghadapinya, kami akan menjadi sasaran lelucon kekaisaran. Petik 2. Aku tahu, aku tidak membutuhkanmu untuk mengingatkanku. Dengusan Huangpu Qingtian memotongnya. Matanya berkilauan dengan kekejaman saat dia melangkah maju. Saya tidak berpikir saya harus melangkah begitu cepat. Aku benar-benar dikelilingi oleh sampah. 314. Orang-orang menyaksikan batu elemental nasional bumi, baik itu karena takut atau kaget. Beberapa terlalu terkejut bahkan untuk bereaksi. Zhuo Fan telah berani melawan 1.000 orang sendirian dan membunuh mereka dengan skor seperti dewa iblis sejati. Sudah lama melewati titik di mana para tetua rumah bisa tetap tenang. Long Jiu dari Paviliun Naga terselubung adalah yang paling terpengaruh. Senjata pembunuh Zhuo Fan tidak lain adalah kilat ungu dari matanya. Meskipun perbedaannya tidak bisa lebih besar, petir ungu Zhuo Fan begitu kuat sehingga dia menggunakannya sebagai armor dan yang harus dia lakukan hanyalah menabrak musuh tanpa perlawanan. Musuh tidak punya pilihan selain melarikan diri, tidak mampu mengatasi kekuatan destruktif seperti itu. Sosok yang agung, dipenuhi dengan semangat dalam pembunuhannya yang membabi buta membuat para penonton diam-diam berteriak kegirangan. Seorang fanatik bela diri yang gila merasakan hal sebaliknya. Xie Tianxiang telah lama bergidik dengan semangat dan semangat juang. Suara mendesing. Sebuah cahaya mengumumkan kembalinya Chu Qingcheng, wajahnya dipenuhi dengan kesedihan. Nenek bergegas ke sisinya dengan khawatir. Qingcheng, ada apa? Tidak, Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia? Nenek menghela nafas dan menoleh ke pintu batu elemental. Lihat sendiri. Chu Qingcheng menangkap lolongan Zhuo Fan saat dia merobek 10.000 tentara. Wajahnya jahat di antara anggota tubuh yang terbang, sebuah gambar yang hanya mencapai penyelesaian dengan simfoni yang dimanifestasikan oleh para korban yang menderita. Mata merah itu sepertinya menghapus siapapun yang mereka tuju, pergi dari dunia ini. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah dewa kematian yang dilepaskan ke dunia ini untuk menyebarkan penderitaan dan rasa sakit.
Hati Chu Qingcheng terpelintir karena kesakitan, menggigit bibirnya karena takut menangis, bahkan saat air mata jatuh dari matanya. Dia tahu betul bahwa Zuo Fan yang gila sedang dalam kesakitan dan kesedihan yang luar biasa. Lihat, Huangpu Qingtian bergabung. Pada teriakan tanpa nama, semua orang menoleh ke sosok yang mengesankan dan perkasa yang menyerang dengan kekuatan tanpa henti ke arah Zuo Fan. Tidak ada satu orang pun di luar sana yang tidak mengenali Raja Naga yang menggetarkan surga. Ini mengangkat suasana hati semua orang. Dua jenius terkuat dari Tian Yu sedang bertarung habis-habisan. Siapa yang akan menang? Siapa yang akan menjadi klan nomor satu dalam debat esoterik kali ini? Itu akan segera terlihat saat naga bertabrakan. Aturannya sangat jelas, yang pertama kembali ke Dragon Cloud City dinobatkan sebagai juara. Meskipun semua orang tahu, mereka yang kembali lebih dulu, bahwa itu hanyalah pelarian, pengecut. Gelar klan nomor satu Tian Yu ada di pundak kedua naga ini. Sambil menelan ludah, setiap orang menyaksikan pertempuran yang paling dinanti abad ini dengan hati di tenggorokan. Xie Tianxiang memegang gagang pedang begitu erat sehingga tangannya memutih. Matanya berbinar sementara kegembiraannya menembus atap. Keduanya adalah tujuan yang ingin dia lewati dengan putus asa, tetapi siapa yang terbaik dan terkuat dari generasi mereka tergantung jauh lebih dalam di pikirannya. Pertempuran ini akan menyelesaikan siapa yang menjadi tujuan sebenarnya. Zuo Fan. Zuo Fan menjadi gila dalam membunuh apapun yang bergerak, pergi begitu jauh di bawah haus darahnya sehingga dia kehilangan fokus dari sekelilingnya. Saat itulah teriakan yang datang dari belakang menusuk telinganya. Berbalik, dia melihat Huangpu Qingtian menyerang dan berteriak, "Huangpu Qingtian, kamu akan membayar dengan nyawamu." Zuo Fan menjauh dari semut-semut itu dan bergegas menuju Huangpu Qingtian. Petir ungu menarik tinjunya tepat saat dia menyerang. Huangpu Qingtian meraung juga, bersinar keemasan dan dikelilingi oleh 9 naga emas saat dia menghadapi pukulan. Seni tubuh tirani kekaisaran. Bam! Kekuatan pukulan yang mengejutkan itu hancur berkeping-keping. Cahaya keemasan meletus dan kilat ungu meledak, saat bumi runtuh dan langit bergetar. Tinju Zuo Fan dan Huangpu Qingtian sekarang menemui jalan buntu. Tetapi kekuatan itu hanya tumbuh lebih kuat, berkeliaran di sepanjang lengan mereka dan bertujuan untuk menyelesaikan kebuntuan. Huangpu Qingtian dan Zuo Fan saling melotot, tanpa mundur sedikit pun. Tapi ledakan tiba-tiba melemparkan mereka berdua ke belakang sejauh 5 kaki. Tekanan luar biasa menyapu medan perang. Cahaya keemasan yang merajalela bersama dengan petir ungu mengamuk merobek setiap iblis malang yang melintasi jalannya. Dampaknya saja telah merampas kehidupan 2000 jiwa yang malang, menjadi daging yang hancur dan menambah pemandangan neraka ini. Terengah-engah, para penyintas melarikan diri secepat mungkin. Itu melampaui apa yang mungkin bisa dipahami oleh pikiran mereka yang lemah. Hanya gelombang kejut yang menuai melalui mereka seperti kematian. Bahkan para ahli surga yang mendalam pun tidak terhindar dari nasib yang begitu kejam. Mereka akhirnya menyadari, pada kulit mereka sendiri, apa arti jurang kekuasaan yang sebenarnya. Para ahli surga yang mendalam tahu mereka berdua bisa membunuh mereka hanya dengan ibu jari mereka. Bagaimana mungkin surga mengizinkan monster seperti itu ada? Itu bertentangan dengan tatanan alam. Yang menerima beban penuh dari keterkejutan itu sebenarnya adalah 6 naga dan 1 phoenix. Mereka sadar betapa keduanya berada beberapa level di atas mereka, tetapi tidak ada yang membayangkan itu akan menjadi tebing curam yang memisahkan mereka. Mereka memiliki perasaan bahwa bahkan di Radiant Stage mereka tidak akan menjadi lawan keduanya. Xie Tianxiang mengepalkan tinjunya dengan frustrasi, tetapi pada akhirnya menghela nafas. Bagaimana aku bisa melampaui monster-monster ini? Untuk pertama kalinya, fanatik bela diri ini benar-benar mengeluh tentang kekuatan seseorang. Tampilan Huangpu Qingtian dan Zuo Fan membuatnya benar-benar tidak berdaya. Sebuah kebuntuan. Sementara sisanya terpesona oleh tampilan kekuatan, hanya mata pedang surgawi seruling Giok Fang Qiubai yang menyipit. Mereka bahkan memiliki kilatan keheranan saat melihat Zuo Fan. Niat kaisar agar Zuo Fan melecehkan Huangpu Qingtian datang dari dewannya. Dia telah berusaha keras untuk memberitahu Zuo Fan tentang setiap aspek sifat Huangpu Qingtian. Bahwa bentrokan langsung tidak disarankan dan dia harus bersandar pada taktik untuk menang. Meskipun demikian, itu tidak mengurangi bahaya yang dihadapi Zuo Fan dalam misi ini. Namun pada akhirnya, anak itu hanya membutuhkan waktu 5 tahun untuk mencapai tingkat kengerian Huangpu Qingtian, sesuatu yang gagal dia ramalkan. Dia bisa mengatakan bahwa Zuo Fan adalah monster paling sejati dari keduanya. Hanya 5 tahun yang lalu Zuo Fan nyaris mengalahkan adik Huangpu Qingtian, yang jauh lebih lemah. Dan di sini dia sekarang setara dengan saudara laki-laki lainnya. Terlalu sulit untuk menutupi kepalanya tentang betapa gilanya itu. Namun apa yang mengejutkannya adalah kesenjangan 1 tahap 2 monster dalam kultivasi. Jadi keduanya mungkin sama sekarang, tetapi potensi Zuo Fan tidak manusiawi di atas Huangpu Qingtian. Sulit untuk membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan bagi pria itu. Dalam 5 tahun, tidak, hanya 3 tahun,
Zuo Fan mungkin bisa mengelap lantai dengan Huang Puqingtian. Prospek seperti itu sangat konyol, bahkan Fang Qiubai harus melakukan pengambilan ganda. Sudah sangat jelas sekarang mengapa anak itu begitu riang saat menerima misi ini. Dia yakin akan kemenangan. Selama dia keluar hidup-hidup dari pertempuran ini, dia akan tumbuh menjadi penguasa nomor 1 Tianyu. Bahkan warisan berusia 1000 tahun Regent Estate tidak akan berguna, hahaha. Fang Qiubai menghela nafas. Leng Wuchang dan Huang Pu Tianyuan telah mencapai kesimpulan yang sama. Zuo Fan sekarang telah naik ke tingkat ancaman terbesar dalam daftar mereka. Dia harus dihentikan bagaimanapun caranya. Bocah itu sudah bisa menyebabkan pergolakan, membuat 7 rumah menjadi kacau. Jika dibiarkan tumbuh bahkan sedetik lagi, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dihasilkan 7 rumah, itu akan sia-sia. Huang Puqingtian berhenti tergelincir, menatap Zuo Fan dengan heran. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Salah satu rekannya benar-benar memiliki kekuatan untuk melawannya. Zuo Fan sejauh ini telah menjadi duri di pihaknya melalui seni licik dan jahatnya. Tapi bentrokan ini membuktikan bahwa mereka setara. Kebenaran yang belum siap dia terima. Tuan muda tertua Regent Estate yang agung dan kerajaan yang tidak terbantahkan sepanjang hidupnya sekarang telah menemukan musuh bebuyutannya. Mungkin orang yang merampas haknya untuk memerintah. Rasa bahaya yang mendalam telah mengakar ke dalam hatinya. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu hanya berhasil untuk memicu rasa haus akan pembunuhan saat dia meraung. Zuo Fan, hari ini kamu harus mati. Huang Puqingtian, bayar dengan nyawamu. Zuo Fan meraung kembali. Petir berderak saat dia menyerang dan Huang Puqingtian melakukan hal yang sama. Boom! Langit meledak dalam kilat saat bumi hangus. Dua kekuatan alam dalam bentuk kultivator tubuh bentrok pukulan demi pukulan, menghancurkan dunia dan menyebarkan kematian. Dampak dari setiap bentrokan seperti bom, yang menangkap orang-orang bodoh yang malang dari klan bawahan, menuai hidup mereka dengan cara yang paling menyakitkan. Oi, kalian berdua, kami bukan kerusakan jaminan di sini, tahu. Kalian berdua memiliki tangan yang kuat untuk menerima hukuman, tapi kami adalah orang normal. Tunjukkan belas kasihan, dan tinggalkan kami. Keduanya sudah terlalu jauh. Zuo Fan dikonsumsi oleh pembalasan dan Huang Puqingtian dikonsumsi dengan statusnya di bawah ancaman nyata. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkan semut kecil, terus-menerus bentrok dan terus bergerak. 200 pukulan kemudian, keduanya tidak memiliki goresan pada mereka. Meskipun orang tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang jiwa malang di sekitar mereka. Apa yang seharusnya menjadi penyergapan, sekarang dimusnahkan oleh monster-monster ini. Jumlah korban dihitung menjadi 5.000, setidaknya. Itu adalah tragedi total, genosida. Kelompok Yuyusan yang terdiri dari 3 orang gemetar di sepatu bot mereka dan berkeringat seperti babi. Mereka saling menatap mata. Haruskah kita pergi? Jika ada orang lain yang mendengar mereka, mereka akan mengejek. Apa boom? Jika bahkan 6 naga dan 1 phoenix takut akan kejatuhan keduanya, bagaimana dengan kita? Apakah kita seharusnya duduk di sini dan mati? Saat pertarungan keduanya meningkat, itu bahkan membahayakan nyawa ketiganya. Keputusan dibuat untuk mereka, karena keseimbangan lemah antara kedua monster perlahan-lahan berubah. Cakar naga emas Huang Puqingtian meraih tenggorokan Zuo Fan. Kekuatan di baliknya membuat Zuo Fan tersentak dan menjauh. Huang Puqingtian mencibir. Serangannya berubah saat dia menyerang. Zuo Fan merasakan tekanan besar yang menguburnya 1 meter ke dalam tanah. Hehehe, mati. Dengan seringai sinis dan gembira, cakar Huang Puqingtian melesat ke tenggorokannya. Tubuh berlian 9 naga, cakar naga. 315. Rip. Ruang itu sendiri retak saat cakar naga emas menusuk Zuo Fan. Angin kencang memotong wajah seseorang. Menyipitkan mata, Zuo Fan terkejut di dalam. Perasaan kekuatan ini memberitahunya bahwa seni bela diri ini berada pada batas melampaui tingkat peringkat mendalam dan memasuki tingkat bumi. Konsekuensinya akan mengerikan jika itu terjadi. Penonton di luar National Elemental Stone sama-sama terkejut. Kartu truf Huang Puqingtian tidak terbatas hanya pada Imperial Tyrant Body Art. Xie Tianxiang dan sekutunya adalah satu-satunya yang mengenali cakar itu. Huang Puqingtian pernah menggunakan cakar yang sama pada mereka sekali sebelumnya, tapi waktu itu memucat dibandingkan dengan yang dia tunjukkan hari ini. Namun bahkan cakar yang lemah itu sudah cukup untuk memaksa mereka tunduk. Menyaksikan Huang Puqingtian berusaha sekuat tenaga, mereka sadar betapa mematikannya gerakan itu, yang bisa menghancurkan gunung. Fang Qiubai menyaksikan semuanya dengan mata kritis. Tubuh berlian 9 naga. Saya tidak pernah berpikir saya akan melihat metode kultivasi peringkat bumi ini muncul lagi. Apa, Tuan Fang, apakah Anda mengatakan peringkat bumi? Terengah-engah, sisanya tidak bisa mempercayai telinga mereka. Nenek berteriak, apakah ini rahasia keluarga kekaisaran? Fang Qiubai mengangguk. Tepatnya metode kultivasi peringkat bumi yang digunakan keluarga kekaisaran pada saat mereka mendirikan Tianyu, tubuh berlian 9 naga.
Dengan metode kultivasi yang begitu brutal, puncak kultivasi tubuh, seseorang membutuhkan bakat luar biasa ditambah dengan tubuh yang teguh, jangan sampai mereka mati dengan kematian yang mengerikan. Pada pendirian kekaisaran, keluarga kekaisaran hanya bisa berlatih pada tahap pertama, tetapi bahkan itu terbukti terlalu berlebihan bagi sebagian orang. Kekuatan naga merajalela di seluruh tubuh mereka, menghancurkan pembuluh darah mereka dan akhirnya tubuh mereka. Saya tidak akan pernah menduga Huangpu akan mencapai kekuatan leluhur agung. Apalagi, Fang Qiubai menyipitkan mata di Regent Estate. Pelatihannya di tahap pertama sangat bagus dan sangat mungkin untuk melampaui itu. Banyak mata beralih ke Regent Estate dengan ngeri. Sudah cukup buruk bahwa Regent Estate adalah rumah terkuat, tapi sekarang Estate Lord masa depan mereka memiliki bakat untuk menggunakan metode kultivasi peringkat bumi. Siapa yang tersisa untuk menghadapi mereka? Regent Estate jelas tentang ini, menjulurkan kepala dengan bangga. Seolah mengatakan, sekarang Anda tahu kekuatan kami. Jadilah baik dan tunggu. Lihat bagaimana kita berurusan dengan siapapun yang menentang kita. Suasana hati nenek dan dua sekutunya tenggelam. Selalu ada celah dalam kekuatan 7 rumah, tapi itu biasanya akan dijembatani dengan seni bela diri peringkat mendalam warisan mereka. Itu memberi mereka kesempatan bertarung. Namun dengan Regent Estate menggunakan seni bela diri peringkat bumi, mereka telah meninggalkan rumah-rumah lain jauh di belakang, tingkat yang tidak pernah bisa mereka capai. Ketiga rumah itu mulai meratapi masa depan mereka. Apakah itu mungkin kesalahan mengadu diri kita dengan Regent Estate? Bahkan harapan terbesar mereka dari generasi ini, Zuo Fan, akan segera dimusnahkan. Dia hanya tahu seni bela diri peringkat mendalam. Bakatnya hebat, tapi bagaimana dia bisa menghadapi Huangpu Qingtian dengan menggunakan seni bela diri peringkat bumi? Mereka menoleh ke batu elemental nasional dengan menggelengkan kepala, memastikan bahwa hasil terburuk sudah dekat. Hanya Chu Qingcheng dan Luo Yunchang yang memohon untuk berbeda. Bahkan, mereka tidak berpikir sama sekali. Pikiran dan hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran akan Zuo Fan, terperangkap di sana sendirian dan menunggu Huangpu Qingtian menyerang. Mati, Zuo Fan. Huangpu Qingtian terkekeh. Kemenangan sudah di depan mata. Zuo Fan tidak bisa mengalah, tetapi matanya bersinar keemasan. Yang mati adalah kamu. Tahap pertama mata surgawi Void, Shift. Zuo Fan menghilang ke udara tipis. Cakar Huangpu Qingtian mencungkil lubang sedalam 1000 meter ke dalam tanah. Dengan mata gemetar, Huangpu Qingtian meratap. Dia akan bangun ketika kekuatan tanpa henti menabraknya. Tinju bertenaga petir ungu menabrak punggungnya. Petir ungu yang merajalela menghujani bagian dalam tubuhnya, merobek hatinya. Tidak peduli seberapa tangguh Huangpu Qingtian, dia tidaklah tak terkalahkan. Dia meludahkan darah merah dan dikirim meluncur ke lubang yang baru saja dia buat, memperdalamnya 1000 meter lagi. Perubahan radikal seperti itu terjadi terlalu cepat bagi siapapun untuk memahami atau bereaksi. Tidak ada yang melihat bagaimana Zuo Fan mengelak, hanya melihat bagaimana tinjunya mengubur Huangpu Qingtian. Mereka tercengang, pikirannya tertiup angin. Sedikit yang tahu tentang kemampuan baru Zuo Fan, dengan hanya 6 naga dan 1 phoenix yang melihatnya menggunakannya. Tapi sekarang semua orang telah merasakan apa yang dia mampu dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menatap kosong. Fang Qiubai menggigil, berkedip dalam kebingungan. Bahkan orang ini, ahli Radiant State Puncak dan naga surgawi Tian Yu yang agung, tidak tahu bagaimana Zuo Fan melakukannya. Apa yang baru saja terjadi? Apakah ada seni bela diri di dunia ini yang tidak saya ketahui? Saya tahu semua itu berasal dari Tian Yu, jadi bagaimana? Fang Qiubai menggelengkan kepalanya pada akhirnya, memuji anak itu ke tingkat yang baru, dia selalu suka mengejutkan orang. Mata nenek dan Long Yifei berbinar. Di bawah ancaman seni bela diri peringkat bumi Huangpu Qingtian, Zuo Fan lolos tanpa cedera dan bahkan membalas. Harapan mereka untuk menang melawan Regent Estate kembali menyala. Anak itu tidak mengecewakan, hahaha. Ketiganya tertawa sendiri. Huangpu Tianyuan menyaksikan semuanya dengan senyum tipis. Dia berbicara dengan tenang kepada Leng Wuchang, tetapi setiap tetua juga mendengarnya. Qingtian bukan tandingan monster kecil itu. Kita hanya bisa bergantung pada rencana Tuan Leng jika kita ingin mengalahkannya. Jangan khawatir, Estate Lord, semuanya berjalan sesuai rencana. Mengetahui pria itu bertujuan untuk mengekang pandangan para tetua tentang Tuan Muda tertua, Leng Wuchang hanya mengangguk. Huangpu Tianyuan tersenyum dan menikmati pertunjukan. Dari awan debu yang melayang di atas lubang, Huangpu Qingtian meledak pemandangan yang cukup menyedihkan. Dia tidak bisa mendapatkan pijakannya yang lurus saat angin kencang mendekat dari belakang. Huangpu Qingtian melintas, berhadap-hadapan dengan mata merah Zuo Fan. Sayap petir yang tajam menelusuri wajahnya, meninggalkan luka berdarah. Hati Huangpu Qingtian hancur karena ketakutan, tubuhnya gemetar. Itu terlalu dekat. Berkat reaksi cepatnya, dia menjaga kepalanya agar tidak tertusuk. Ini adalah pertama kalinya dia berada dalam bahaya fana yang sebenarnya. Saat dia semakin berhati-hati, haus darah Zuo Fan hanya meningkat.
Zuo Fan adalah satu-satunya yang mengancam hidupnya. Huang Pu Qingtian meraih sayap yang terentang dan meninju Zuo Fan dengan tangan lainnya. Pukulan itu ditembakkan dengan kekuatan besar, bertujuan untuk meledakkan kepalanya. Zuo Fan tidak khawatir, menggunakan lingkaran cahaya emas di matanya untuk menyapu tepat sebelum menyentuhnya. Huang Pu Qingtian sekali lagi mendapati dirinya dipukul dari belakang. Zuo Fan menggunakan sayapnya untuk mencambuk punggung pria itu dan meninggalkan luka yang parah. Petir ungu menghanguskan kulit dan memaksa batuk darah lagi keluar darinya. Zuo Fan menekan keunggulannya, mengikuti dengan lebih banyak pukulan. Huang Pu Qingtian mencoba melakukan perlawanan tetapi dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan. Zuo Fan adalah sebuah teka-teki. Dia tidak bisa membaca tindakan selanjutnya dan selalu terkejut. Adegan berubah aneh, untuk sedikitnya. Zuo Fan memburu Huang Pu Qingtian seperti hantu, mencambuknya dari segala arah. Setiap serangan meninggalkan luka berdarah di tubuh Huang Pu Qingtian, saat dia batuk darah, namun tidak sekalipun dia bisa melawan. Itu lebih sesuai dengan keinginannya, tetapi tidak dapat menemukan targetnya. Pria itu bergerak seperti hantu, menutupi jejaknya. Huang Pu Qingtian menemukan dirinya dalam momen yang paling memalukan. Seolah-olah dia adalah karung tinju Zuo Fan dan menerima semua cambukan pria itu. Ditakdirkan untuk mengambil semuanya tetapi tidak pernah bisa menyerang. Penonton tidak bisa berkata-kata. Kenapa kepala 6 naga dikurangi menjadi dicambuk? Sebaliknya, Zuo Fan sedang menikmati waktu hidupnya, termakan oleh sensasi balas dendam. Huang Pu Qingtian sudah muak pada saat ini dan meraung. Apa yang kalian lihat? Aktifkan susunannya. Tapi tuan muda tertua, bukankah kamu mengatakan kita harus menunggu? Gumam Yu Yusan. Huang Pu Qingtian menggonggong padanya. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lakukan. Yu Yusan melihat tuan muda tertua telah kehilangan ketenangan dan keanggunannya. Dia tahu waktu sangat penting dan memberi isyarat kepada orang-orang di hutan. Medan perang kemudian diselimuti penghalang. Zuo Fan baru saja akan berpindah tempat lagi ketika dia membekuk kaku, tidak dapat mengendalikan ruang lagi. Ruang tertutup. Zuo Fan mengerutkan kening dan mendengus ke dalam. Dia akhirnya mengerti apa yang telah dibuat oleh Contriver yang tidak diinginkan. Dalang melihat bahkan melalui Divine Eye of the Void miliknya. 316. Terlalu dini untuk menggunakannya. Leng Wuchang menghela nafas. Sejauh yang saya tahu, anak itu cukup ahli dalam arai. Semakin lama aktivasi ruang tertutup itu ditunda, semakin baik karena akan membuatnya lengah. Tapi Qingtian tidak bisa bertahan sampai saat itu. Huang Pu Tianyuan tersenyum. Tuan Leng, apakah bocah itu memiliki kesempatan untuk keluar dari barisan sekarang setelah diaktifkan? Leng Wuchang menggelengkan kepalanya. Bahkan sebagai Grandmaster Arai, peluangnya sangat tipis. Tidak apa-apa kalau begitu. Anda hanya khawatir bahwa dengan waktu yang cukup dia akan melihat melalui Arai. Karena peluangnya sebagian besar tidak ada, apa yang harus ditakuti, kata Huang Pu Tianyuan. Tidak, ketika saya bergerak, saya memastikan untuk merampok peluang kemenangan paling kecil dari musuh saya. Itu menjadi 2 kali lipat untuk lawan yang semakin berbahaya. Mata Leng Wuchang memancarkan kilatan biadab. Huang Pu Tianyuan tertawa terbahak-bahak. Bentrokan antara perencana jauh lebih kejam daripada pertarungan kultivator manapun. Arai orbit mikrokosmik. Zuo Fan memperhatikan 365 ahli surga yang mendalam di sekitarnya memegang tangan mereka dalam doa dan duduk di tempat inti barisan itu. Ini adalah arai penyegelan kelas 6, arai orbit mikrokosmik. Satu-satunya fungsinya adalah untuk menutup ruang. Diatur sesuai dengan petunjuk surgawi, dunia kecil terbentuk, menjebak siapapun di dalamnya. Memasukinya, seseorang akan menemukan dirinya di dunia lain. Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan menggunakan kekuatan yang mendominasi untuk menghancurkan langit dan bumi dari dunia kecil ini. Apapun yang kurang dan itu bisa membuat ahli Radiant State tetap tersegel di dalam selama yang diinginkan pengontrol, tidak peduli berapa banyak korban mengoceh. Dengan ruang tertutup, pergeseran Zuo Fan terkunci. Ini adalah pertama kalinya sejak awal pertempurannya dengan Huang Pu Qingtian dia merasakan bahaya. Pertempuran ini sekarang tak terelakkan dan hanya satu hasil yang layak, menang atau mati. Semua pilihan lain sekarang diperdebatkan. Huang Pu Qingtian. Kebencian Zuo Fan diarahkan pada pria yang tertawa terbahak-bahak itu. Tinjunya mengepal dan kilat ungu menyala saat dia menyerang. Huang Pu Qingtian melakukan hal yang sama, sekarang yakin bahwa rencananya berhasil menyegel pergerakan Zuo Fan. Matanya berkilat sinis, bertemu langsung dengan musuhnya. Keduanya menemui jalan buntu lagi, tetapi Huang Pu Qingtian merasa nyaman. Pukulan sebelumnya sangat menyedihkan, merampas kesempatannya untuk melawan. Tapi sekarang dia bisa menunjukkan kekuatannya yang sombong, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Keduanya bentrok selama 200 ronde lagi, dengan Huang Pu Qingtian menjadi semakin berani dan Zuo Fan menemukan dirinya tegang. Penonton tercengang. Bukankah mereka setara? Mengapa Huang Pu Qingtian bertahan kuat setelah sekian lama namun Zuo Fan tampaknya mencapai batasnya?
Apakah Huang Puqingtian menahan diri dari awal? Kekhawatiran menyelimuti hati mereka. Xie Tianxiang menghela nafas. Huang Puqingtian mengerikan untuk menahan bahkan melawan Zhuo Fan. Petik 2. Tapi kemudian terdengar tawa. Hahaha, dia tidak melakukannya. Zhuo Fan adalah orang yang menggunakan terlalu banyak stamina dan telah lama melampaui batasnya. Semua mata beralih ke Fang Qiubai. Tidakkah kamu melihat? Petir ungu telah redup dan tubuhnya mulai menyerah. Dia pasti mengandalkan petir ungu untuk meningkatkan kekuatannya saat bentrok dengan Huang Puqingtian. Tapi harganya melebihi batas yang bisa ditanggung tubuhnya. Seni aneh miliknya memungkinkan dia untuk melawan, tetapi sekarang setelah disegel oleh susunan itu, dia berada di ujung tanduk. Dia mungkin terlihat bertemu dengan Huang Puqingtian di setiap pukulan, tapi dia sudah lelah. Hasilnya adalah kesimpulan yang sudah pasti sekarang. Fang Qiubai menghela nafas menyesal. Ditunjuk, yang lain melihat lebih dekat dan memperhatikan bagaimana Zhuo Fan menjadi panik. Luka-luka memenuhi tubuhnya dan darahnya ditambahkan ke lumpur yang basah kuyup. Dia tidak bisa menerima lebih banyak hukuman atau tubuhnya akan hancur. Sementara Huang Puqingtian semakin buas, kekuatannya tidak bisa dihancurkan. Naga iblis yang melonjak tidak memiliki peluang melawan Dewa Naga yang mengguncang surga. Ini adalah takdir. Semua orang menggelengkan kepala, namun yang menerima tampaknya tidak peduli. Zhuo Fan masih bertemu langsung dengan Huang Puqingtian, didorong oleh pemikiran untuk membunuh musuhnya bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Usahanya telah membuatnya mendapatkan rasa hormat dari penonton. Itu tampak seperti kasus khas bertarung melawan peluang yang mustahil, tetapi semua orang menganggapnya sebagai pidato pahlawan yang tragis. Regent Estate mencibir pada penderitaan Zhuo Fan. Xie Tianxiang memegang pedangnya, dipenuhi dengan niat pertempuran. Dia ingin sekali bertarung bersama Zhuo Fan. Chu Qingcheng dan Luo Yunchang telah menangis selama ini, hati mereka dicengkeram rasa sakit. Pikiran Zhuo Fan tenggelam dalam pikiran balas dendam, bertarung dengan kejam dengan mengabaikan keselamatannya sendiri. Setelah 100 bentrokan, kilat menyebar dari tubuh Zhuo Fan. Huang Puqingtian memanfaatkan momen kelemahan musuh yang langka dan mengeluarkan raungan naga saat dia menghantamkan tinju yang kuat ke wajah Zhuo Fan. Seni tubuh tiran kekaisaran. Boom! Setelah ledakan yang memekakkan telinga, Zhuo Fan jatuh ke tanah untuk pertama kalinya. Dia meludahkan darah saat bumi pecah lebih dari 1000 meter. Sisi Yuyusan bingung. Zhuo Fan telah menerima pukulan itu sebelumnya, tetapi kali ini dia benar-benar meludahkan darah, seperti dia menderita luka besar. Kenapa sekarang dan tidak lebih awal? Huang Puqingtian adalah satu-satunya yang mengerti, menginjak dada Zhuo Fan yang tak berdaya sambil mengejek. Hajingan, kemana perginya semua kekuatanmu sekarang? Apakah Anda tidak memiliki tas penuh trik? Ada apa? Bawa mereka keluar. Hehehe, kamu pikir aku tidak bisa mengatakan bahwa petir ungu memberimu kekuatan saat memakanmu dari dalam? Anda melakukan ini untuk diri sendiri, bukan saya. Kamu tidak pernah menjadi tandinganku. Huang Puqingtian menekan lebih keras dan Zhuo Fan memuntahkan darah dan darah kental, namun tidak ada suara yang keluar dari giginya yang terkatup. Luo Yunchang dan para wanita menangis kesakitan, sementara yang lainnya menghela nafas bagaimana naga iblis yang melonjak berada di ranjang kematiannya. Dengan kelicikannya, Huang Puqingtian tidak akan pernah menjadi lawannya dalam pertarungan 1 lawan 1 berdasarkan berapa banyak trik yang dia miliki. Sayang sekali dia kehilangan akal sehatnya dan sekarang telah jatuh pada taktik Huang Puqingtian. Zhuo Fan membutuhkan beberapa hari dan dia akan melampaui Huang Puqingtian berkali-kali. Tapi kapal itu telah berlayar, begitu juga hidupnya. Huang Puqingtian menyipitkan mata pada usaha kecil Zhuo Fan, mencemoohnya. Sayang sekali, sungguh. Dengan bakatmu, jika kamu bertarung lebih lama lagi, raja yang sebenarnya mungkin adalah yang lain. Tapi kau tolol, kehilangan dirimu karena seorang gadis bodoh. Ini membuktikan bahwa Anda tidak layak menjadi raja. Satu-satunya raja sejati di dunia ini adalah aku, Huang Puqingtian. Dia menyela dengan injakan di kepala Zhuo Fan saat dia meneriakkan pidato kemenangannya. Karena kamu begitu dikuasai oleh cinta, aku akan mengirimmu untuk bergabung dengan gadis bodoh itu. Anda ingin balas dendam. Anda tidak akan memilikinya bahkan di kehidupan Anda selanjutnya. Untuk kematian gadis malang itu yang menyeretmu ke bawah seperti ini, membuat membunuhnya semakin manis, hahaha. Tawa Huang Puqingtian menggetarkan telinga semua orang. Dia mengangkat kakinya, siap untuk menghancurkan kepala Zhuo Fan, ketika hati orang-orang tercekat dan mereka melihat ke bawah. Air mata para wanita mengalir deras. Tapi kemudian, kilatan petir menghentikan kaki Huang Puqingtian yang terangkat. Huang Puqingtian terkejut, mendapati kakinya dicengkeram di catok besi, dengan kilat ungu melesat di atasnya lebih kuat dari sebelumnya. Hatinya sesak, Huang Puqingtian menyadari bahwa dia tidak bisa menginjak tidak peduli berapa banyak dia mencoba. Huang Puqingtian, kamu tidak akan pernah membunuhku. Suara muram dan menakutkan terdengar seperti berasal dari neraka.
Di bawah keterkejutan Huang Puqingtian, cengkeraman itu melemparkannya ke udara. Dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawannya. Ketika dia mengangkat dirinya, apa yang dia lihat membekukannya. Bagaimana dia masih memiliki begitu banyak kekuatan? Huang Puqingtian menyaksikan pencahayaan yang menyilaukan dan menelan ludah. Yang lain tercengang. Di tengah badai petir, Zuo Fan bangkit, matanya penuh dengan haus darah. Meskipun dirinya berlumuran darah dan penuh dengan luka, kekuatan tak terbatas yang meledak darinya dipalu ke dalam hati semua penonton. Huang Puqingtian tercengang. Berapa banyak kekuatan yang disembunyikan bocah ini? Mata Zuo Fan sangat dingin, tidak peduli dengan semua luka di sekujur tubuhnya. Kebenciannya pada Huang Puqingtian terlihat jelas. Itu sangat tebal sehingga bahkan penonton di luar batu elemental nasional bisa merasakan hawa dingin di tulang mereka. Huang Puqingtian, aku akan mengirimmu ke neraka bahkan jika aku harus menyeretmu bersamaku. Zuo Fan menggertakkan giginya, wajahnya memelintir. Mata kekosongan surgawi, pelepasan batas. Petir ungu yang lebih kuat meledak dari tubuhnya. Zuo Fan telah melepaskan semua petir ungu yang dia serap kembali di Lightning Canyon. 317. Mengaum. Ratapan kemarahan bercampur rasa sakit mencapai awan. Kekuatan Zuo Fan meledak, cahaya ungu memancar darinya seperti banjir. Kegilaannya juga meningkat. Kekuatan yang luar biasa mungkin membuat orang lain terengah-engah dan menggigil ketakutan. Huang Puqingtian mundur juga, ketakutan terlihat jelas di matanya. Dia belum pernah melihat seorang pria yang mampu mengeluarkan kekuatan yang begitu mentah, sampai sekarang. Yang lebih mencengangkan adalah bahwa pria tersebut tidak meledak karena ketegangan. Para penonton di luar National Elemental Stone tidak ada di sana untuk merasakannya, tapi pemandangan itu cukup mengejutkan. Fang Qiubai menyipitkan mata. Anak itu menyembunyikan gerakan seperti itu. Tapi bisakah dia menerimanya? Darah di tubuh Zuo Fan hanya bertambah kental. Sama seperti pohon mati, dia mendorong menuju keruntuhan. Fang Qiubai mengerutkan kening, khawatir. Chu Qingcheng dan hati wanita lainnya pergi ke penderitaan pria itu, air mata mereka mengalir untuknya. Jelas bahwa kartu truf Zuo Fan adalah hidup untuk hidup. Zuo Fan dari sebelumnya tidak akan pernah menggunakan cara putus asa seperti itu kecuali jika itu adalah masalah hidup dan mati. Tapi sekarang, demi membunuh Huang Puqingtian, untuk membalas dendam, dia membuang semuanya. Ahaha. Dengan teriakan kesakitan, kekuatan gelombang Zuo Fan telah mencapai puncaknya. Petir ungu memandikan tubuhnya, sayapnya berubah ungu juga. Mereka berderak dengan kilat, melepaskan gelombang kekuatan. Zuo Fan terengah-engah, tubuhnya berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tulang-tulang kakinya terlihat saat kekuatan tirani petir ungu memakan dagingnya. Rasa sakitnya luar biasa, tetapi matanya hanya tumbuh lebih jahat. Hati Huang Puqingtian berdebar melihat pertunjukan kilat ungu, tetapi dia masih menemukan dalam dirinya satu ejekan terakhir. Zuo Fan, saya bertanya-tanya kartu truf hebat dan kuat apa yang telah Anda simpan selama ini, hanya untuk mengetahui bahwa itu bodoh, gerakan melumpuhkan untuk mendapatkan kekuatan untuk mengalahkanku. Tubuhmu begitu hancur sehingga kamu hampir tidak bisa berdiri. Anda mungkin telah memperoleh kekuatan sekarang, tapi itu masih belum cukup. Suara mendesing. Badai petir melintas di wajahnya dalam bentuk telapak tangan. Itu melemparkannya 1000 meter jauhnya dengan keras, menguburnya jauh ke dalam tebing saat runtuh di atasnya. Zuo Fan sekarang mengambil tempat sebelumnya, lengan terentang dan kilatan dingin di matanya. Baik itu yang selamat atau penonton, semua orang terkesiap. Mereka tahu Zuo Fan memiliki kekuatan, tetapi kecepatan gerakannya benar-benar membingungkan. Bahkan monster itu, Huang Puqingtian, tidak bisa melihatnya datang. Gemuruh. Huang Puqingtian menarik dirinya keluar dari puing-puing dengan hidung berdarah. Dia tidak punya waktu untuk peduli, merasa lebih penting untuk menatap sosok dingin itu dengan kaget. Apa, itu terlalu cepat. Dan apa kekuatan itu? Bocah jelas berada di kaki terakhirnya jadi mengapa dia memiliki begitu banyak kekuatan? Dia bahkan lebih kuat daripada saat pertempuran dimulai. Untuk pertama kalinya, hati Huang Puqingtian dicengkeram rasa takut. Huang Puqingtian mengibaskannya. Dia tak terkalahkan, sombong dengan berpikir dia adalah hadiah berjalan surga di bumi, raja yang sah. Bagaimana mungkin makhluk yang begitu agung bisa mengetahui rasa takut? Menggertakkan giginya dan memaksa dirinya untuk tetap tenang, mata Huang Puqingtian mendapatkan kembali semangat bertarungnya saat dia melihat ke depan. Hanya untuk menemukan tidak ada seorang pun di sana. Huang Puqingtian belum memahaminya saat kekuatan mengejutkan menghantam punggungnya, kilat ungu tiba-tiba. Boom! Tanah runtuh bermil-mil. Huang Puqingtian berada di tengah batuk darah dan mendapat kejutan dalam hidupnya. Kapan dia berada di belakangku? Dia membalikkan kepalanya yang kaku ke belakang hanya untuk bertemu dengan tatapan dingin Zuo Fan dan kilat ungu meninju punggungnya. Penghinaan. Dihantam sekitar 2 kali sekarang tanpa kesempatan sedikit pun untuk pembalasan adalah penghinaan yang jelas dan telanjang bagi Huang Puqingtian.
Rasa malu hanya bertambah ketika dia menyadari bahwa dia sebenarnya yang lebih lemah dari keduanya. Ini adalah kekalahannya yang lengkap dan total. Dalam 20 tahun hidupnya, Huangpu Qingtian tidak pernah berpikir itu mungkin. Tak perlu dikatakan, tetapi dia menyangkal sekarang. Pembuluh darah Huangpu Qingtian muncul, kemarahan menguasai hatinya dan rasa haus darah di matanya tumbuh. Zuo Fan harus mati. Mengaungkan rasa frustrasinya, Huangpu Qingtian menahan rasa sakit dan menamparkan tanah untuk berbalik dan melepaskan diri dari tinju Zuo Fan yang menekannya untuk mendapatkan ketinggian. Dia kemudian mencakar wajah Zuo Fan. Tubuh berlian 9 naga, cakar yang diberdayakan naga. Rip, cakar perkasa Huangpu Qingtian membuat suara menakutkan seolah-olah merobek ruang itu sendiri. Tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Bahkan sebelum mendarat, tanahnya runtuh 100 meter. Zuo Fan hanya berdiri di sana, menerima tekanan seolah itu bukan apa-apa. Kelompok Yuyusan telah mengkhawatirkan Huangpu Qingtian, tetapi mereka sekarang bersorak. Ini adalah seni bela diri peringkat bumi, tubuh berlian 9 naga. Hahaha, bocah itu pasti sudah mati. Yuyusan tertawa. Wajah Yan Bangui berubah menjadi seringai. Jika bukan karena seni mewah yang dia gunakan sebelumnya, bocah itu akan mati selama berabad-abad. Sekarang dia terjebak dalam barisan dan tidak akan melarikan diri tidak peduli trik apa yang dia lakukan. Sisanya yang selamat mengangguk senang. Mereka praktis bisa melihat kepala Zuo Fan berputar. Bentrokan naga akan mencapai akhir dan semua orang bersemangat untuk melihat hal itu terjadi. Chu Qingcheng lebih khawatir dari sebelumnya. Seni bela diri peringkat bumi Huangpu Qingtian bukanlah sesuatu yang bisa langsung dihadapi. Zuo Fan telah memperkuat kekuatannya, tetapi dalam keadaan terluka, dia takut dia tidak akan bisa menerimanya. Semua orang menyaksikan dengan gugup untuk mengakhiri nasib Zuo Fan. Hahaha, mati kau bodoh. Huangpu Qingtian terkekeh, cakarnya mendarat di kepala Zuo Fan. Jantung semua orang berhenti sejenak. Hanya Zuo Fan yang berdiri tenang, tidak terpengaruh oleh tekanan. Tetapi ketika cakar itu berada di atasnya, tinjunya mengepal, kilat ungu berkumpul dan menyambar. Bam! Tinju dan cakar bertemu, mengeluarkan suara yang mengerikan, tetapi saat mereka bersentuhan, cakar Huangpu Qingtian terlempar. Tinju bertenaga petir ungu Zuo Fan secara mengejutkan menghancurkan wajah pria itu. Puff! Huangpu Qingtian terlempar ke langit, darah mengalir di belakangnya dari hidungnya. Zuo Fan masih dengan tenang berdiri di tempat yang sama, tinjunya terangkat tinggi. Teriakan di sekitar langsung terhenti dan orang-orang melihat sosok yang mengesankan itu dengan ketakutan. Bung, itu seni bela diri peringkat bumi, kau tahu. Disampaikan secara pribadi oleh Raja Naga yang mengguncang surga. Bukankah Anda mungkin hanya sedikit merendahkan menjentikkannya dengan kepalan kecil? Semua orang menelan ludah, gugup. Mereka pada awalnya berpikir seni bela diri peringkat bumi telah mengakarkan Zuo Fan di tempat. Tapi sekarang mereka tahu dia meremehkannya. Terlalu kuat, darah si Etian yang mendidih karena kegembiraan. Melihat kedua naga itu bertarung, hidupku sangat berharga. Menghilangkan obrolan yang tidak masuk akal, Zuo Fan memandang pria yang dia kirim terbang melayang di udara. Matanya berbinar dan dia melompat. Dalam sekejap, dia sudah berada di atas Huangpu Qingtian. Huangpu Qingtian terkejut. Dia tidak bisa merasakan luasnya luka-lukanya saat Zuo Fan datang dengan tendangan di perutnya. Pukulan itu begitu keras dan brutal sehingga bahkan jika dia tidak terluka parah sebelumnya, dia sekarang memuntahkan isi perut dan darahnya karena rasa sakit. Suara mendesing. Kilatan cahaya menabrak Yuyusan dan dua lainnya. Ketiganya terpesona oleh tampilan kekuatan konyol Zuo Fan, tetapi melihat Huangpu Qingtian jatuh, mereka panik. Berlindung. Setiap orang berusaha untuk keselamatan dirinya sendiri. Tidak ada yang ingin mendekati pertempuran ini. Bukan karena mereka punya waktu. Boom. Huangpu Qingtian menghantam tanah, memungut debu dan melepaskan gelombang kejut yang menghancurkan. Itu menghancurkan 400 orang malang yang terlalu lambat untuk melarikan diri. Tanah sekarang dipenuhi dengan potongan-potongan mereka. Trio Yuyusan menyaksikan dari udara dan menelan ludah ketakutan. Mengapa mereka merasa bahwa rencana untuk menaklukkan Zuo Fan ini sebenarnya menggali kuburan mereka sendiri? Lupakan iblis itu, lihat kami. Pihak kita akan runtuh. Bahkan Raja Naga terkuat mereka, yang mengguncang surga, sedang menyerahkan pantatnya kepadanya. Melihat ke kejauhan, citra Zuo Fan yang dingin dan menyendiri adalah seperti dewa guntur. Keberanian trio Yuyusan goyah. Sialan semuanya. Bagaimana Anda mengalahkan itu? 318. Angin kencang mengambil debu dan menghalangi pandangan semua orang. Ketika itu menetap, mereka menyaksikan pertumpahan darah, tubuh terpotong-potong dan anggota badan yang hancur. Bawahan 4 rumah yang berpartisipasi dalam penyergapan ini berjumlah 10.000, namun sekarang kurang dari 10% yang tersisa. Meski begitu, para penyintas yang beruntung mengalami trauma, berlarian kemana-mana dalam ketakutan, mencoba apa saja asalkan mereka bisa keluar dari neraka ini. Sayang sekali tidak ada jalan keluar,
kecuali para ahli 365 surga yang mendalam membuka arai orbit mikrokosmik. Dengan keras, Huangpu Qingtian melompat keluar dari puing-puing, wajahnya berdarah dan marah. Zuo Fan sangat berat sehingga dia menyerah di hidung pria itu. Orang-orang di sekitar menghela nafas. Mereka belum pernah melihat tuan muda tertua Grand Regent Estate dipukuli sedemikian rupa, sampai-sampai dia tidak bisa mengumpulkan 1 ons pun kekuatan untuk melawan. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang menoleh ke Zuo Fan dengan ketakutan. Mungkin hanya Soaring Demonic Dragon yang mampu melakukan begitu banyak kerusakan. Ketakutan mereka hanya meningkat. Para jenius dari 7 rumah itu lebih buruk. Sejak Zuo Fan muncul, yang dia lakukan hanyalah memukul tuan muda yang arogan ini. Mereka menerima Huangpu Qingtian sebagai yang terkuat, karena dia berasal dari Regent Estate, kepala 7 rumah. Dia adalah monster sejati. Sementara Zuo Fan, pria itu berasal dari klan kelas 3. Namun dialah yang menginjak-injak semua standar dan rintangan dengan kekuatannya. Itu adalah bentuk ejekan terbesar. Long Jie dan Long Kui adalah yang paling pahit. Pertama kali mereka bertemu dengannya, mereka mengenali bakat Zuo Fan tetapi memandang rendah statusnya. Terlepas dari seberapa hebat bakat seseorang, tanpa rumah di belakangnya, dia tidak akan pernah melampaui mereka. Namun sekarang, Zuo Fan menciptakan keajaiban kemanapun dia pergi. Proyeknya saat ini melibatkan kebrutalan jenius terkuat dari 7 rumah, Huangpu Qingtian. Tampilannya memberi mereka masing-masing tamparan keras ke wajah yang memberitahu mereka siapa pahlawan sebenarnya di sini. Terengah-engah, mata Zuo Fan mengeras. Dia tampak tak terkalahkan di mata orang lain, tetapi dia tahu dirinya yang terbaik. Melepaskan semua petir ungu menggerogoti tubuhnya dan dia sekarang terluka parah. Sangat mungkin dia akan pingsan sebelum dia menghabisi Huangpu Qingtian. Tuan muda tertua, trio Yuyusan pergi ke tuan mereka dan membantunya berdiri. Melihat wajahnya yang rusak, mereka berteriak. Tuan muda tertua, kekuatan bocah itu keluar dari dunia ini. Kita harus mundur. Dia akan membunuh kita semua pada tingkat ini. Omong kosong. Mengayunkan lengannya untuk melewati ketiganya, kemarahan Huangpu Qingtian semakin kuat. Selama aku di sini, kegagalan tidak mungkin. Aku tidak pernah tahu kekalahan seumur hidupku. Ketiganya merasa bertentangan dan wajah mereka jatuh. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menggelengkan kepala pada Huangpu Qingtian yang berkepala babi. Bung, lihat dirimu baik-baik dan jangan memaksakan masalah ini. Jadi bagaimana jika Anda selalu menang? Anda kalah sekarang. Apalagi yang bisa kamu lakukan ketika seni bela diri peringkat bumi telah gagal? Bocah itu adalah monster di antara monster-monster aneh. Bagaimana dia begitu kuat? Tentu saja, mereka tahu untuk menyimpan pikiran mereka untuk diri mereka sendiri, jangan sampai mereka menusuk ego Huangpu Qingtian dan berakhir menjadi noda di tanah bersama dengan banyak orang lainnya. Namun satu hal yang pasti, aura pria itu telah hilang. Zuo Fan terlalu kuat untuk mereka atasi. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, mata Huangpu Qingtian merenung. Kemudian dia mengambil keputusan saat dia bergumam. Tidak ada pilihan selain menggunakannya. Kamu masih punya jalan, tuan muda tertua. Ketiganya bertanya serempak. Huangpu Qingtian ragu-ragu sejenak, tetapi pemandangan maniak sombong yang telah membuatnya sedemikian rendah menguatkan keputusannya saat dia berbicara dengan menantang. Saya tak terkalahkan, tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Dan kamu tidak berbeda. Huangpu Qingtian mengeluarkan suara yang mengguncang dunia. Gambar naga emas terbang keluar dari tubuhnya dan berputar di atasnya. Trio Yuyusan berteriak, apa benda itu? Di luar, Long Xingyun berteriak, hal ini lagi. Apa yang Huangpu Qingtian tumbuhkan dalam dirinya? Dia ingat dengan sempurna bagaimana 2 kali mereka telah menjebak Huangpu Qingtian, tetapi naga emas sialan ini menghancurkan semua upaya mereka. Mereka menganggapnya sebagai seni bela diri, tetapi setelah diperiksa dengan cermat, mereka menemukan itu sebagai sesuatu yang lain. Fang Qiubai merasa aneh. Dia melihat Huangpu Qingtian menggunakannya sebelumnya ketika berhadapan dengan trio Chu Qingcheng, tapi itu dalam pertahanan dan itu hanya muncul sebentar. Bahkan dia menganggapnya sebagai seni bela diri. Tapi melihatnya berputar-putar di atas, seperti naga sejati, dia mulai menangkap petunjuknya. Sialan, apakah dia sudah gila membawanya keluar untuk dilihat semua orang? Huangpu Tianyuan mengepalkan tinjunya dan mengoceh. Tetua Regent Estate menyeka alis mereka, melihat sekeliling karena takut didengar. Sambil mendesah, Leng Wuchang menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan bisa membunuh orang aneh itu sebaliknya. Saya hanya berharap kemunculannya setelah 1000 tahun tidak akan ada orang di sini yang mampu mengenalinya. Klan Regent Estate lainnya mengangguk dan bersukacita di dalam. Namun tidak lama, suara dingin Zuo Fan bergema di telinga semua orang. Jiwa Vena Naga. Sambil mengerutkan kening, Zuo Fan berubah serius. Wajah Huangpu Qingtian berkedut dan dia mengutuk ke dalam. Sialan bocah busuk, kamu benar-benar mengenali peninggalan berusia 1000 tahun ini. Tetua Regent Estate hampir memuntahkan darah.
Mereka tidak berharap apa-apa selain masuk ke sana dan membunuhnya di tempat. Sialan, bagaimana seorang tueb sepertimu mengetahuinya? Ini konyol. Hanya itu yang dibutuhkan Fang Qiubai saat dia menamparkan kepalanya. Dia dan Dugu Zantian berbagi pandangan terkejut dan menyala. Huangpu Tianyuan, kekurangajaranmu tidak mengenal batas. Keluarga kekaisaran memerintahkan Anda untuk melindungi kota naga terkurung, namun Anda diam-diam mengambil jiwa naga dari vena naga keluarga kekaisaran. Apakah Anda berencana untuk memberontak? Orang-orang panik. Mereka belum pernah melihat Jade Flute Divine Sword begitu marah. Kata-kata jiwa naga vena telah mendarat di telinga Tuli untuk banyak klan kecil, bahkan beberapa klan tingkat pertama. Adapun para pemimpin 6 rumah, mereka memucat dan menoleh ke Regent Estate dengan kaget. Orang lain di sebelah mereka tidak tahu betapa mengerikannya jiwa naga vena, tetapi karena berasal dari keluarga elit, mereka memahami pentingnya hal itu. Dan itulah yang memberi mereka kejutan terbesar. Regent Estate berani menggerakkan jiwa naga vena. Berkeringat deras, hati Huangpu Tianyuan ada di tenggorokannya. Dragon Vein Soul adalah garis hidup keluarga kekaisaran. Itu memelihara dan membawa kemakmuran ke kekaisaran Tianyu, itu penting secara nasional. Memindahkan Dragon Vein akan membawa perubahan besar di dunia. Bahkan pilar ketiga, Imam Besar Paroki, mengatakan bahwa mereka yang memegang naga vena memegang nasib negara di tangan mereka. Inilah mengapa Regent Estate ditugaskan untuk mempertahankannya. Pertama karena Regent Estate dan keluarga kekaisaran Tianyu terkait, layak dipercaya. Kedua, hanya 7 rumah yang memiliki kekuatan untuk mempertahankannya dan mencegah munculnya kerusuhan yang memperebutkannya. Tapi Huangpu Qingtian mengeluarkannya di depan semua orang. Itu sama dengan menyatakan Regent Estate berencana menggunakannya untuk menggantikan keluarga kekaisaran. Ini adalah tindakan pengkhianatan yang jelas dan naga surgawi Fang Qiubai memiliki hak untuk menghancurkan mereka di tempat mereka berdiri. Regent Estate belum menyatukan 7 rumah dan kekuatan mereka belum sampai pada tantangan menghadapi keluarga kekaisaran. Jika perang pecah, Regent Estate selesai. Huangpu Tianyuan menggertakkan giginya, sialan. Anda begitu buta untuk melihat gambaran nyata namun Anda ingin mencuri posisi saya. Bagaimana Anda bisa mengutuk seluruh rumah atas aib Anda? Bahkan jika kamu kalah melawan orang aneh itu tetap tidak memberimu hak untuk melepaskan jiwa naga vena. Tetua Regent Estate berada di pin dan jarum. Huangpu Tianyuan mengambil napas dalam-dalam dan hendak mengatakan omong kosong untuk keluar dari ini tetapi tidak mendapatkan kesempatan. Leng Wuchang berbicara dengan tenang. Tuan Fang, Anda salah. Jiwa naga vena adalah fondasi negara kita, tetapi ini tidak membuktikan bahwa kita ingin memberontak. Kami hanya mengikuti tugas kami berdasarkan keputusan yang mulia. Apakah yang mulia menyuruhmu mengeluarkan jiwa naga untuk kepentinganmu sendiri? Fang Qiubai meludah. Tuan Leng, saya tahu pikiran Anda tajam dan licik. Tetapi Anda lebih baik memberi saya alasan yang sangat bagus mengapa saya tidak boleh menghiasi Dragon Cloud City dengan kepala Anda. Ada keterkejutan yang meluas, terlebih lagi mereka yang tidak mengetahui pentingnya jiwa naga vena. Naga surgawi yang perkasa akan membantai Regent Estate. Apakah Kaisar akan melawan 7 rumah dan menjerumuskan bangsa ke dalam kekacauan? Para tetua Regent Estate merasa lututnya lemas. Hanya Leng Wuchang yang masih tenang. 319. Leng Wuchang memutar-mutar janggutnya saat matanya menyapu kerumunan, akhirnya berhenti di Fang Qiubai. Tuan Fang, apakah Anda tahu apa tugas Regent Estate di kota naga terkurung? Untuk melindungi vena naga. Fang Qiubai memberikan jawaban datar. Sambil tersenyum, Leng Wuchang mencibir. Apakah kamu tahu mengapa kami menjaganya? Apakah karena takut dicuri? Fang Qiubai balas menatapnya dalam diam. Suge Changfeng tersenyum. 9 vena naga Tianyu disegel di kota naga terkurung oleh imam besar pertama, untuk masa depan kekaisaran dan anak cucu. Tapi naga di dalam Dragon Vein adalah kekuatan yang tak kenal lelah dan begitu mereka memecahkan segelnya, mereka akan melepaskan kematian dan kehancuran yang tak ada habisnya. Rakyat akan menderita dan kekacauan akan berkembang. Untuk itulah Bupati Estate ditugaskan untuk mempertahankannya. Daripada mengatakan itu untuk berjaga-jaga terhadap orang-orang serakah, itu lebih tepat untuk menghentikan keruntuhan Dragon Vein dan kehancuran berikutnya. Perdana Menteri sangat tepat. Leng Wuchang memberi Suge Changfeng setengah membungkuk lalu menoleh ke Fang Qiubai. Urat naga itu tirani. Hanya leluhur agung Tianyu yang bisa membuat salah satu jiwa naga menerimanya. Setelah kematian leluhur agung, tidak ada yang bisa membuat mereka tunduk, akhirnya disegel di kota naga terkurung. Selama milenium, ada banyak orang yang menginginkan kekuatannya, tetapi malah dilahap. Tuan Fang menyatakan bahwa kami telah mengeluarkannya untuk penggunaan pribadi kami, yang benar-benar menggelikan. Jika kami memberikannya kepada Tuan Fang, apakah Anda akan menerimanya? Dalam kapasitas Anda sebagai naga surgawi, puncak kekuatan Tianyu, seberapa yakin Anda akan sukses? Jika bahkan Tuan tidak berani, bagaimana kita bisa? Kemarahan meningkat dalam diri Fang Qiubai, tetapi dia tetap diam.
Jiwa Vena Naga adalah makhluk spiritual surga dan bumi yang memilih tuannya. Siapapun yang mencoba mengklaimnya sebagai gantinya, akan menemukan akhir yang cepat dan kejam, melahap seluruhnya. Dengan kata lain, Regent Estate tidak punya alasan untuk mengeluarkannya. Melirik jiwa naga di sebelah Huang Puqingtian, mata Fang Qiubai berkilat. Kalau begitu, Tuan Leng, jelaskan padaku mengapa tuan muda tertuamu saat ini memilikinya. Sambil menyipitkan mata, Leng Wuchang mencapai batu elemental nasional lalu tersenyum. Apa yang harus dijelaskan? Jiwa naga telah memilih tuannya. Bukankah sudah jelas? Kamu, Fang Qiubai mengepalkan tinjunya, membuat lubang ke Leng Wuchang dengan tatapannya. Senyum Leng Wuchang tidak pernah pudar. Regent Estate selalu memiliki orang-orang yang damai dan benar, menghadapi kesulitan sendiri, tidak mau membiarkan dunia melihat penderitaan kita. Tetapi karena Tuan Fang bersikeras untuk mengetahuinya, saya akan meminta Anda dengan penjelasan untuk menghilangkan kesalahpahaman lebih lanjut. Leng Wuchang mendesah sedih. Semuanya dimulai 2 lusin tahun yang lalu dengan pemberontakan 9 naga. Yang mulia, kami tidak dapat menghentikan mereka, menderita banyak korban. Tapi kami diberkati dengan tuan muda tertua yang memiliki bakat luar biasa. Jiwa naga memilihnya sebagai tuannya, menyelamatkan dunia dari kemarahannya. Kemudian kami menyadari bahwa tidak mungkin untuk menyegelnya kembali, dan karena itu dengan tenang tinggal di dalam tuan muda tertua, kami membiarkannya begitu saja. Jika kami memaksanya kembali ke segel, kami khawatir 8 jiwa naga lainnya akan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri juga dan itu akan menyebabkan malapetaka bagi Tian Yu. Pidato Leng Wuchang menyayat hati, secara halus mengalihkan kesalahan pada pelarian jiwa naga. Dia bahkan menghiasi Regent Estate yang menderita banyak korban dalam upaya untuk menghentikannya. Jadi, dengan cara yang indah dan berbelit-belit, dia mengubah pengkhianatan mereka menjadi syahid. Mereka telah mengorbankan begitu banyak untuk menjaga Vena Naga di segel. Itu akan membuat mereka tidak adil jika Kaisar akan menyerang mereka sebagai tanggapan. Fang Qiubai menggertakkan giginya, pemberontakan Vena Naga apa? Apakah saya untuk mengambil kata-kata Anda untuk itu? Siapa lagi selain Anda yang tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Anda dapat mengatakan apapun yang Anda suka pada saat ini. Karena hal inilah Regent Estate berpegang pada pernyataan mereka, ini semua salah jiwa naga. Bahwa mereka selalu hanya memiliki keamanan kekaisaran di hati, tetapi akhirnya tidak dapat menyegelnya kembali. Fang Qiubai tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka sekarang. Jika Regent Estate dimusnahkan, mereka akan menimbulkan kemarahan rakyat jelata. Dan tidak ada yang pernah ingin bertanggung jawab atas kemungkinan perang saudara, bukan? Fang Qiubai menarik napas dalam-dalam. Mengapa kami tidak diberitahu? Diberitahukan. Leng Wuchang mencibir dan menghela nafas. Tuan Fang, sebagai pejabat pengadilan, tidak bisakah Anda memberitahu? Itu akan mengundang kecurigaan dan siapa yang tahu betapa bengkoknya kebenaran itu. Keadaan hari ini telah memaksa saya untuk mengungkapkannya kepada Tuan Fang. Kami berharap dapat menanggung bencana ini dalam diam, dan hanya meratapi kerugian besar kami di hati kami. Kami lebih memilih berani melalui rasa sakit dan siksaan daripada menerima kecurigaan dan rasa tidak hormat yang tidak semestinya atas apa yang hanya diharapkan dari kami. Suge Changfeng terkikik dan menggelengkan kepalanya. Leng Wuchang adalah ahli kata sejati. Dia menunjukkan bahwa mereka selalu setia, menahan rasa sakit, sementara juga mengutuk kaisar secara diam-diam karena menimbulkan kecurigaan pada rakyatnya yang setia. Menyakiti mereka sekarang akan membuat keluarga kekaisaran menjadi orang jahat di sini dan dikritik karena melukai patriot mereka. Itu pada akhirnya akan berakhir dengan keluarga kekaisaran kehilangan dukungan rakyat. Dan itu bahkan belum setengahnya. Leng Wuchang memutarbalikkan semuanya dengan mengatakan bahwa jiwa naga memecahkan segel dan menerima Huang Puqingtian sebagai tuannya. Itu sama dengan mengatakan dia benar-benar diberkati sebagai raja yang sah di dunia. Dengan satu-satunya pria dalam sejarah Tian Yu yang mampu memiliki jiwa naga tidak lain adalah kaisar pertama Tian Yu, yang mengangkat Huang Puqingtian ke status yang sama. Bukti apa lagi yang dibutuhkan? Itu juga berhasil menanam benih di hati orang-orang bahwa klan Huangpu dari Regent Estate akan menggantikan klan Yuan dalam memerintah kekaisaran Tian Yu. Tetapi dengan Leng Wuchang tidak menyatakannya, Fang Qiubai juga tidak bisa menunjukkannya dengan tepat. Satu-satunya pilihannya adalah mendidih dalam diam. Kekhawatiran para tetua Regent Estate kini tergantikan dengan keangkuhan dan kesombongan. Tuan Leng adalah demagog sejati. Fang Qiubai mendengus. Leng Wuchang mengangkat kepalanya dan melambai. Kamu memberiku terlalu banyak pujian. Saya hanya menyatakan fakta, hahaha. Fang Qiubai goyah dan berbalik untuk melihat sosok arogan di dalam batu elemen nasional dengan niat membunuh. Leng Wuchang mungkin telah mengkhotbahkan semua yang dia inginkan, tetapi kematian Huang Puqingtian dijamin di matanya. Ramalan pilar ketiga tidak pernah salah. Orang yang memiliki Dao Dragon akan memiliki dunia. Karena bocah itu memiliki jiwa naga maka dia mungkin mendapatkan seluruh Vena Naga. Itu berarti akhir dari keluarga kekaisaran Tian Yu.
Dia memperhatikan bagaimana mata yang lain berubah ketika mereka melihat Huang Pu Qingtian. Mereka bahkan mungkin memuji dia sebagai raja mereka yang sah, sebuah pertanda buruk. Hanya Luo Yunchang dan yang lainnya yang menatap batu elemen nasional dengan khawatir. Huang Pu Qingtian memiliki bantuan jiwa naga, seperti yang dia katakan, di sisinya. Zuo Fan mungkin lebih kuat, tetapi bagaimana dia akan mengalahkan raja yang dipilih sendiri oleh takdir? Huang Pu Qingtian berada di bawah perlindungan jiwa naga. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan menatap lawannya, mengetahui hal ini juga. Hanya saja dia tidak menempatkan 2 sen pada beberapa alasan tipis sebagai pemeliharaan atau apa yang tidak. Selain itu, bayi darahnya tidak kalah dengan jiwa Vena naga. Jauh lebih baik sebenarnya, karena Blood Infant memiliki pikiran yang jauh lebih tajam. Itu adalah simbol raja sejati. Dengan berkeliaran di sekitar Huang Pu Qingtian dan membelanya, itu akan membuat segalanya menjadi sulit. Meludah darah, Zuo Fan mengerutkan kening saat hatinya tenggelam. Dia telah melepaskan terlalu banyak petir ungu dan tubuhnya tidak tahan lagi. Itu sekarang atau tidak sama sekali. Zuo Fan menggertakkan giginya dan menyerang, semua atau tidak sama sekali. Oh, Anda berani mendatangi saya karena tahu betul apa yang bisa dilakukan oleh jiwa Vena naga. Mati kalau begitu. Huang Pu Qingtian melihat Zuo Fan siap berperang dan berteriak. Bahkan ayah pun tidak bisa menaklukkan jiwa naga saat aku melakukannya di masa kecilku. Apakah Anda tahu apa artinya itu? Saya adalah hadiah dewa untuk dunia. Anda tidak melawan saya tetapi takdir, surga itu sendiri. Satu-satunya hasil yang akan Anda dapatkan darinya adalah kematian. Huang Pu Qingtian berbicara dengan penuh percaya diri, kesombongan, dan kehadiran seolah-olah dia adalah seorang kaisar yang menegur seorang petani. Trio Yuyusan di sisinya menikmati kebanggaan yang tersisa, memanfaatkan sepenuhnya koneksi mereka. Mereka ditakdirkan untuk menjadi pejabat. Mereka yang menonton National Elemental Stone menghela nafas. Dengan dikeluarkannya jiwa naga, mereka telah menghapus Zuo Fan. Siapa yang bisa melawan surga? Zuo Fan malah mendengus. Tidak heran buaya darah itu mendengarkanmu. Jadi itu omong kosong Anda. Jiwa Vena naga adalah penguasa atas bumi yang tidak ada yang berani tidak patuh. Benar-benar hak raja, bahkan takdir. Maksudmu adalah... Petir ungu berkelap-kelip di seluruh Zuo Fan saat dia mengumpulkan semua kekuatannya dan berteriak. Aku naga iblis yang melonjak. Saya akan naik ke 9 surga jika saya harus. Jangan pernah berpikir bahwa Raja Naga bumimu yang lemah, naga tak bermahkota, bisa menghalangi jalanku. Ini melukiskan kejutan di wajah semua orang. Providence menyatakan bahwa jiwa Vena naga adalah raja. Tapi Zuo Fan tidak menganggapnya. Dia akan mempermalukan gelar Soaring Demonic Dragon-nya jika dia melakukannya. Dia tidak takut apapun, bahkan surga. Huang Pu Qingtian bergidik, matanya merah. Dia bisa menerima tantangan sebelumnya, tetapi sekarang dia telah menunjukkan persetujuan jiwa Vena naga, namun semut ini masih berani memandang rendah dirinya. Huang Pu Qingtian telah lama melewati batas kesabarannya. Sejak usia dini dia tahu bahwa dialah yang ditakdirkan untuk memiliki Vena naga, tahta kerajaan ditawarkan kepadanya di atas piring perak. Setiap orang, termasuk ayahnya, harus bersujud di hadapannya. Zuo Fan mengetahui hal ini dan tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun, membuatnya semakin marah. Satu hal yang diandalkan oleh seluruh harga dirinya dipandang rendah dengan cemoohan sedemikian rupa sehingga itu merupakan pukulan berat bagi harga dirinya. Seolah mengatakan dia adalah raja di atas segalanya, tetapi selalu di bawah Zuo Fan. Tinjunya mengepal dan dia meraung. Kalau begitu aku akan menggantikan surga dalam memberantas dunia semut yang berani menentang otoritas raja. Huang Pu Qingtian mencakar. Tubuh berlian 9 naga, cakar yang diberdayakan naga bumi. Petik 2. Saat jiwa naga terbang, bumi bergetar dan gelombang kekuatan luar biasa muncul dari bawah tanah. 320. Mengaum. Kekuatan auman naga itu menekuk dunia itu sendiri, diikuti segera oleh jiwa naga yang naik ke langit ke-9, lalu terjun kembali ke bumi di bawah. Tanah bergetar dan raungan binatang bergema. Kekuatan mengerikan datang dari jiwa-jiwa dan masuk ke dalam tubuh setiap orang, menakut-nakuti mereka dalam tubuh dan pikiran. Kemudian kepala binatang keluar dari tanah dan menelan mereka utuh. Zuo Fan mengerutkan kening. Tubuh berlian 9 naga adalah seni bela diri peringkat bumi di dasarnya dan jiwa Vena naga adalah penguasa tanah juga. Dengan mereka digabungkan, seni bela diri memiliki kekuatan 2 kali lipat, benar-benar mampu merobek dunia. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan kilat ungu yang berkeliaran di sekitarnya terfokus, siap untuk serangan terakhir. Gemuruh. Bumi benar-benar meledak saat naga emas melesat sejauh 300 meter dari bawah tanah, membidik Zuo Fan. Taring dan cakarnya terbuka, bersiap untuk merobek langit. Mengaum. Dengan raungan naga lainnya, kekuatan naga itu turun, mencapai Zuo Fan 1000 meter jauhnya. Zuo Fan terkejut. Dia menduga itu akan kuat, tapi tidak sebanyak ini.
Naga itu memiliki kekuatan yang cukup untuk menghapus ahli Radiant Stage di tempat. Gu Santong dan naga surgawi tidak termasuk. Para penonton tersentak, inti mereka gemetar ketakutan. Bagaimana seorang ahli panggung pra-Radiant dapat memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan segalanya? Trio Yuyusan sedang melakukan tarian kemenangan saat mereka tertawa. Kekuatan seperti itu. Saya tahu tuan muda tertua adalah hadiah terbesar surga di bumi. Dia tak terkalahkan di bawah surga. Bocah itu bisa menjadi penentang surga yang dia inginkan, tetapi bahkan dia tidak bisa menandingi tuan muda tertua. Dengar, bocah itu sudah selesai, hahaha. Ketiganya bersenang-senang dengan perayaan awal mereka. Mereka telah menginvestasikan begitu banyak darah dan keringat untuk ini, kehilangan begitu banyak orang, dan sekarang akhirnya terbayar. Hanya Chu Qingcheng dan teman-temannya yang gemetar melihat tampilan yang perkasa. Kekhawatiran menggerogoti hati nurani mereka saat air mata jatuh tanpa henti. Mata Fang Qiubai menyusut dan dia menghela nafas. Jiwa Venanaga adalah pasangan sejati untuk seni bela diri peringkat bumi. Kekuatan seperti itu membuat hasilnya jelas. Huangpu Qingtian benar-benar yang pertama di generasinya. Sisanya juga mengangguk. Mereka berbalik ke arah naga emas itu menyerang untuk melihat seorang pria terbungkus petir ungu berdiri di sana dengan punggung lurus, tatapannya tajam. Dia tidak gentar dalam menghadapi bahaya, menghasilkan banyak desahan. Zuo Fan akan mengalahkan Huangpu Qingtian jika mereka pergi dengan bakat saja. Tapi pengungkapan tiba-tiba dari Dragon Vein Soul, dari intrik takdir, membuat semua orang merasa kasihan dengan kematiannya. Tidak ada manusia yang bisa menentang kehendak surga. Orang-orang sudah meratap, menulis Zuo Fan karena dia menerima hukuman mati atas pelanggarannya. Namun mata Zuo Fan tidak pernah kehilangan cahayanya, semangat juangnya membara melawan kesulitan. Baginya, jiwa Venanaga hanyalah roh yang lahir dari dunia ini, meskipun cukup kuat. Namun itu tidak ada hubungannya dengan takdir dan sejenisnya. Bahkan jika takdir sejati turun, selama aku yang lebih kuat, biarkan surga menjadikanmu dewa di dunia ini, tetapi itu tetap tidak akan menyelamatkanmu dariku. Mata Zuo Fan menegang dan tangannya membuat tanda. Hahaha, Zuo Fan, surga menjadikanku raja, tatanan dunia baru. Anda berani melawan saya dan Anda akan mati karena menentang surga. Anda akan mati hanya karena saya menginginkannya. Itu adalah kehendak surga, takdirmu. Huangpu Qingtian terkekeh, mabuk kekuasaan dan megalomania. Musuh bebuyutan yang telah menentangnya begitu lama akhirnya akan menemui ajalnya. Siapa yang tidak senang? Wajah Zuo Fan dingin, matanya berkilat ungu, tangannya membuat tanda sambil berteriak. Persetan, saya sendiri yang menentukan nasib saya. Yang mati adalah kamu. Zuo Fan kemudian meraung. Gaya Wright, gerakan ketiga, Screech Natural Dragon. Mengaum. Raungan naga yang mengguncang bumi menembus awan dan denyut nadi menyebar dari mulut Zuo Fan. Huangpu Qingtian mengejek. Sebuah seni bela diri suara peringkat mendalam yang sepele. Bagaimana itu bisa bertahan dengan jiwa naga dan seni bela diri peringkat bumi saya? Aku mengerti. Kamu berada di kaki terakhirmu, upaya putus asa dari orang bodoh yang putus asa. Untuk berurusan dengan jiwa Venanaga, hanya seni bela diri berbasis jiwa yang aku butuhkan. Belum lagi, ini bukan seni bela diri suara biasa. Kamu pikir hanya kamu yang bisa meningkatkan seni bela diri. Seringai Zuo Fan berubah menjadi sinis. Huangpu Qingtian mundur, dan sebelum dia bisa bereaksi, kerusakan telah terjadi. Raungan Zuo Fan bergerak perlahan menuju naga emas, hanya untuk meledak 100 meter darinya. Ketika suara menghilang, cahaya ungu melonjak di belakangnya, menyebar seperti api dan mengambil bentuk burung petir ungu sepanjang 100 meter. Petir ungu berderak ke segala arah, kekuatannya menekan naga emas yang datang. Huangpu Qingtian berteriak, apa itu, azabmu? Wajah Zuo Fan berubah menjadi seringai saat dia terhuyung-huyung, hampir pingsan. Langkah terakhir ini telah dia habiskan, tapi itu masih tidak bisa menghapus seringai buas dari bibirnya. Sementara kamu menggunakan jiwa nagamu untuk menambah kekuatan seni bela dirimu, apa yang menghentikanku dari memasukkan seluruh petir unguku ke dalam gelombang suara? Wajah Huangpu Qingtian berkedut. Bagaimana petir ungu bisa menandingi jiwa nagaku? Jiwa Venanaga adalah simbol raja yang tidak berani ditentang oleh makhluk apapun di dunia ini. Petir ungumu bukan apa-apa. Ia bahkan tidak memiliki kesadaran. Jiwa Venanaga, hancurkan dia. Mengaum. Kata-kata Huangpu Qingtian membuat naga emas menjadi gila, menyerang Zuo Fan. Wajahnya yang ganas siap mencabik-cabik semua orang yang menentangnya. Seni bela diri peringkat bumi dengan jiwa Venanaga sebenarnya memiliki pikirannya sendiri, mengikuti perintah Huangpu Qingtian. Zuo Fan menyaksikan semuanya dengan mencibir. Petir ungu ada di bawah jiwa naga. Bodoh-bodoh. Zuo Fan tidak tahu dari mana petir ungu itu berasal, tetapi itu berpotensi membunuh binatang suci. Belum lagi, Zuo Fan telah menambahkan sedikit sesuatu padanya, jejak api biru.
Itu tidak sombong seperti kilat ungu, tetapi memiliki percikan kecerdasan. Setiap kali Zuo Fan berada dalam kesulitan, nyala api biru akan keluar dan melindunginya dari bahaya. Zuo Fan telah melakukan ini agar burung petir mendapatkan kesadaran api biru. Zuo Fan menunjuk, haus darahnya meledak dalam raungannya. Bunuh dia, seni bela diri peringkat bumi. Thunder Phoenix yang melahap surga. Benar, seni bela diri peringkat bumi. Dengan kilat ungu dan sedikit nyala api biru, seni bela diri peringkat mendalam secara paksa ditingkatkan ke peringkat baru. Thunderbird berteriak atas perintahnya, menembak ke depan. Cahaya keemasan meletus saat naga itu meraung dan petir ungu membakar langit dalam tampilan kekuatan mentah yang tak terkendali. Orang-orang di bawah melihat naga dan burung guntur bentrok dalam ledakan apokaliptik, membunyikan telinga mereka. Dan kemudian itu terjadi. Di bawah ledakan petir ungu Thunderbird itu, naga itu mulai runtuh inci demi inci saat larut menjadi bintik emas. Dengan teriakan kesakitan, jiwa naga emas meninggalkan naga besar itu dan melarikan diri ke Huang Pu Qingtian. Burung guntur ungu telah menakuti jiwa Vena naga. Bagaimana ini mungkin? Rahang Huang Pu Qingtian menyentuh lantai, matanya melotot. Yang lain tidak lebih baik. Neraka suci. Jiwa Vena naga, Anda seharusnya menjadi penguasa negeri, rajanya. Apa yang kamu lakukan menjadi takut pada burung yang berkedip-kedip konyol? Kemana perginya sikap merajalela Anda? Tuanmu bahkan membual tentangmu sebagai simbol kerajaannya. Balasan jiwa Vena naga yang ketakutan terhadap pikiran mereka akan menjadi putaran pelecehan. Kamu tahu sial, saya adalah raja negeri, tetapi makhluk itu adalah raja langit. Apalagi yang harus saya lakukan selain lari? Paus bodoh, berhentilah memuntahkan omong kosong ketika Anda tidak tahu apa-apa tentang cara kerja batin dunia. Saya lahir dari bumi, tetapi benda itu lahir dari dunia. Kami terpisah beberapa tahun cahaya. Tentu saja tidak ada pihak yang mengetahui semua ini. Hanya saja pikiran mereka terpesona melihat jiwa Vena naga melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Jiwa Vena naga tidak begitu tangguh. Fang Qiubai menyaksikan semuanya dengan mata muram. Lalu dia mengerutkan kening, lalu dia menggelengkan kepalanya, dan terakhir menatap Zuo Fan dengan heran. Dragon Vein Soul tidak lemah, itu adalah anak yang menggunakan serangan yang jauh lebih mematikan. Bahkan Fang Qiubai mulai memuji. Hanya apa yang kamu lakukan, nak? Dengan meninggalkan kapal Dragon Vein Soul, naga emas sepanjang 300 meter itu berubah menjadi naga bumi. Dan seni bela diri peringkat bumi rata-rata bukanlah tandingan Thunderbird ungu, runtuh dalam hitungan detik. Apa yang terjadi selanjutnya sudah jelas. Burung guntur terbang ke Huang Pu Qingtian. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh seperti mata Zuo Fan. Bagaimana ini bisa terjadi? Menggertakkan giginya, Huang Pu Qingtian masih menyangkal. Jiwa Vena naga, landasan kebanggaan dan kegembiraannya, dari keberadaannya, ditakuti oleh beberapa kilat ungu. Apa petir yang bisa menakuti raja negeri itu? Dia tidak punya waktu untuk merenungkan pertanyaan filosofis seperti itu. Thunderbird datang untuk membunuh.